Kastil Besi Hitam bab 1281, memikul tanggung jawab yang berat. Saya punya posisi yang mengharuskan Anda mengambilnya secara sukarela. Ye Qingcheng perlahan melihat sekeliling saat raungan itu perlahan menghilang. Tidak ada yang menunduk, bahkan Zhang Tai memperhatikan Ye Qingcheng dengan jujur dan tenang. Dengan tatapan mata yang bermartabat dan serius, Ye Qingcheng berkata, posisi ini hanya bisa diambil oleh seorang ksatria bumi. Ksatria bumi harus bergerak sejauh 6.000 mil sendirian. Dia akan menghadapi musuh tanpa bantuan apapun. Dia bahkan perlu masuk jauh ke belakang musuh. Ini sangat berbahaya. Yang mengambil posisi ini akan menjadi garda depan Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Dia akan menjadi mata dan telinga negara Taixia, negara yang berani mati di antara para ksatria dan keberanian marsal. Selama Anda meminumnya, Anda dilarang berhenti di tengah jalan. Anda juga tidak boleh melalaikan pekerjaan atau tanggung jawab. Jika tidak, jangan salahkan disiplin militer yang tanpa ampun. Oleh karena itu, Marsal ini tidak ingin menugaskan siapapun dengan paksa. Ada sukarelawan. Setelah mendengar kata-kata Ye Qingcheng, semua orang yang hadir tahu bahwa ksatria besi hitam tidak dapat mengambil posisi ini. Orang tersebut harus menjadi anggota pengintai dan berani mati di antara para ksatria. Saat pasukan iblis datang dalam jumlah besar, orang tersebut pasti akan mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan mengambil posisi ini di tempat di mana iblis dan manusia melancarkan konflik paling sengit. Setelah mendengar kata-kata Ye Qingcheng, Lu Dingzi menjadi serius. Pertapa pengangkat gunung mengernyitkan alisnya yang panjang. Mereka semua membuat keputusan. Bahkan orang-orang pemberani pun harus berpikir dua kali sebelum mengambil tugas yang berbahaya dan berat ini. Ketika semua ksatria lain di lobi terdiam, Zhang Tai melangkah keluar sambil berkata dengan tenang, aku. Bai Suxian menjadi bingung saat dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah Zhang Tai meliriknya dengan serius, dia menelan kembali kata-katanya. Betapa pengangkat gunung mengangkat alisnya yang panjang sambil memancarkan cahaya mata yang tajam. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, dia mendengar kata-kata Zhang Tai secara diam-diam, kakak laki-laki, Sekte Naga Besi membutuhkan seorang ksatria bumi. Jika kau dan aku sama-sama mati, Sekte Naga Besi akan runtuh. Aku akan mengambilnya, bukan kamu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, pertapa pengangkat gunung terdiam. Penatua Murai dan Penatua Muyu membuka mulut mereka lebar-lebar dengan ekspresi tercengang karena mereka tidak membayangkan bahwa Zhang Tai dapat mengambil tugas yang paling berbahaya. Pada saat ini, Ye Qingcheng dan semua orang di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Tai pada saat yang bersamaan. Melihat pria berpenampilan remaja itu, jantung banyak orang berdebar kencang. Namun, Zhang Tai tampak sekeren mentimun. Apakah kamu ingin menjadi sukarelawan? Ye Qingcheng bertanya pada Zhang Tai saat cahaya matanya menutupi Zhang Tai seperti pisau tajam. Ya, Zhang Tai mengangguk. Siapa kamu? Beritahu saya nama Anda. Zhang Tai dari Provinsi Yuzhou, Zhang Musen. Tahukah kamu bahwa bercanda tidak diperbolehkan di ketentaraan? Zhang Tai menjawab sambil tersenyum, saya tahu. Ini bukan pertama kalinya saya mengikuti wajib militer, ini juga bukan pertama kalinya aku melakukan tugas seperti itu. Bagus. Ye Qingcheng melirik Zhang Tai sebelum mengalihkan pandangannya ke yang lain dan bertanya dengan tenang. Siapa lagi? Marsekal ini membutuhkan 19 sukarelawan lagi. Seolah-olah mereka distimulasi oleh Zhang Tai, segera setelah kata-kata Ye Qingcheng. Lebih banyak lagi ksatria bumi dari wilayah militer timur laut yang menonjol. Dalam waktu singkat, 20 lowongan telah terisi. Di antara 19 ksatria bumi lainnya, Zhang Tai melihat seorang tetua Zhu dari klan gubernur Provinsi Yanzhou, seorang tetua Mo dari Provinsi Mozhou, dan 2 orang lainnya berasal dari klan gubernur provinsi di wilayah militer timur laut. 15 ksatria bumi lainnya terasa aneh bagi Zhang Tai. Nang Ongseng, pemilik posisi tinju abadi, tidak menonjol. Wajah Lu Dingzi berubah sesaat karena dia sedikit ragu. Namun, sebelum dia mengambil keputusan, semua 20 lowongan telah terisi. Ikuti aku akan memberitahumu tentang tugasmu sendiri. Segera setelah 20 lowongan terisi, trompet humanoid yang melayang di luar kamp militer di luar kota Yanzhou telah terbang keluar saat dia memanggil 20 ksatria bumi untuk meninggalkan lobi setelahnya. Trompet humanoid ini adalah seorang ksatria bayangan, yang sejajar dengan Guan Qianchong di tentara armor hitam. Oleh karena itu, tidak satu pun dari 20 ksatria bumi yang berani mengudara di depan ksatria bayangan itu, mereka hanya mengikuti ksatria bayangan menjauh dari lobi. Sebelum meninggalkan lobi, Zhang Tai mendengar suara Ye Qingcheng dari lobi. Iblis itu sangat kuat. Melalui negosiasi antara putra mahkota dan 3 kanselir teratas, negara Taixia akan mendirikan teater operasi barat di wilayah militer barat damai. Mengandalkan wilayah militer, kami akan membangun 11 pangkalan canggih dalam jarak 20.000 mil dari Provinsi Huanzhou, Provinsi Kangzhou hingga Provinsi Ningzhou di timur Pegunungan Helan dan di selatan Sungai Weishui.
kami akan mengerahkan lebih dari 10.000 ksatria dan lebih dari 800 korps untuk menyerang iblis dan menghancurkan mereka sepenuhnya di wilayah-wilayah militer barat damai. Menteri militer sendiri yang akan pergi ke perbatasan. 7 sekte teratas di negara Taixia juga akan mengorganisir pembangkit tenaga listrik untuk melawan iblis di wilayah ini. Tugas utama kami saat ini adalah mengkonsolidasikan garis pertahanan ini. Mencegah barisan depan iblis bergerak lebih jauh ke arah timur dan membantu rakyat jelata dan tentara di barat provinsi Huaizu untuk mengungsi secepat mungkin. Setelah mendengar kata-kata Ye Qingcheng, Zhang Tai segera memahami tata letak negara Taixia di barat. Pada kesempatan ini, pasukan kecil dari negara Taixia tidak dapat lagi membalikkan situasi secara keseluruhan, sebaliknya, mereka hanya dapat mempercepat kegagalan tersebut. Sebelum mengumpulkan kekuatan yang cukup, kekuatan negara Taixia di barat berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Mereka hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan mengorbankan sejumlah ruang, yang mengacu pada wilayah Provinsi Wuzhou, Provinsi Zhuzhou, dan Provinsi Yinzhou. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah tindakan balasan yang paling tepat sejauh ini dan keputusan tepat yang diambil oleh Chen Minggong, Gubernur Provinsi Yizhou, sebelum kematiannya. Namun jantung Zhang Tai masih berdebar kencang saat ia menyadari bahwa puluhan miliar rakyat jelata belum mengungsi dari Provinsi Wuzhou, Zhuzhou, Provinsi dan Provinsi Yinzhou. Negara Taixia tidak menyerahkan rakyat jelata di 3 provinsi, namun, dampak buruk dari keputusan strategis ini pasti akan menimpa puluhan miliar rakyat jelata di negara Taixia. Menurut pengalaman Zhang Tai, sudah menjadi sesuatu yang bisa dilakukan jika negara Taixia bisa mengevakuasi separuh rakyat jelata pada saat kritis ini. Bagaimana dengan separuh lainnya? Kastil Besi Hitam Bab 1282, Tugas Pertama. Setengah jam kemudian, Zhang Tai keluar dari salah satu ruangan di pos komando pangkalan depan. Mereka yang datang dan pergi di pos komando pangkalan depan semuanya adalah tentara berseragam di negara Taixia. Tidak semuanya ksatria, selain itu, ada beberapa tentara wanita di pos sipil. Namun, semua mata mereka menunjukkan sedikit kekaguman ketika mereka melihat Zhang Tai. Setengah jam yang lalu, 20 ksatria bumi yang ingin menjadi pengintai seluruh pasukan mengadakan konferensi. Luo Tiancheng, Panglima Tentara Armor Hitam, bertanggung jawab untuk memperkenalkan situasi yang dihadapi Teater Operasi Barat dan pengerahan pasukan negara Taixia ke mereka semua. Setelah itu, 20 ksatria bumi berpisah dan memasuki ruang belakang yang lebih kecil. Masing-masing dari mereka kemudian menerima peta militer untuk teater operasi yang dibagi berdasarkan kisi-kisi. Selanjutnya, masing-masing dari mereka memiliki kode komunikasi penginderaan jauh dan menerima tugas pertamanya. Ketika Zhang Tai mendekati lobi pangkalan terdepan, tanpa sadar Zhang Tai mengelus cincin jari penginderaan jauh yang baru di tangannya. Dia bisa menghubungi pangkalan tingkat lanjut ini dengan cincin jari ini. Setiap ksatria bumi yang melamar menjadi pramuka akan mendapatkan satu cincin komunikasi penginderaan jarak jauh eksklusif. Dalam keadaan darurat, dia dapat langsung menghubungi Ye Qingcheng melalui cincin jari baru ini dan mengirimkan berita terbaru kepada Ye Qingcheng sebagai jaminan. Semua ksatria yang berkumpul di lobi telah berpencar, kecuali beberapa ksatria yang masih berkeliaran di sana. Penatua Murai dan Penatua Muyu, Bai Suxian dan Pertapa Pengangkat Gunung sedang menunggu Zhang Tai di lobi. Ketika mereka melihat Zhang Tai berjalan keluar dari jalan setapak yang dijaga oleh tentara di kedua sisi, mereka segera mengepungnya. Orang-orang itu baik-baik saja, namun, Bai Suxian hampir menangis. Saya punya waktu 1 jam di sini. Setengah jam kemudian, saya akan berangkat. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Mari kita bicarakan hal itu di kapal udara. Zhang Tai berkata sebelum mereka membuka mulut. Dalam perjalanan dari pangkalan terdepan ke kapal udara mereka, Zhang Tai merasa bahwa orang-orang di pinggir jalan lebih memperhatikannya. Pertapa Qianji menjadi lebih terkenal di antara semua ksatria di markas tingkat lanjut ini. Sebelumnya, Pertapa Qianji terkenal di seluruh negeri karena metodenya yang misterius. Garis keturunannya yang abadi, keterampilan bertarungnya, dan sarana yang tiada habisnya, sekarang dia juga dikenal sebagai orang yang tak kenal takut. Setelah 5 orang berkerumun di kamar Zhang Tai, mereka bahkan tidak punya tempat duduk. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdiri di sana. Namun, pada kesempatan ini, tidak ada yang peduli tentang hal itu. Tenang saja, meski aku seorang pramuka, bukan berarti aku ditakdirkan mati. Apakah saya tidak berdiri di sini dengan selamat, kata Zhang Tai? Meskipun dia ingin membuat mereka santai, dia tidak membayangkan bahwa Pertapa Pengangkat Gunung, Penatua Murai, dan Penatua Muyu menjadi lebih serius sementara Bai Suxian langsung meneteskan air matanya. Jika kamu masuk jauh ke belakang musuh, itu pasti akan menjadi 10 kali lebih berbahaya daripada di alam elemen tanah, kata Pertapa Pengangkat Gunung dengan tatapan serius. Elder Musen, kamu adalah pilar istana Huaiyuan dan pemilik sekte naga besi, mengapa kamu memasuki tempat berbahaya seperti itu? Elder Muyu menghela nafas ketika Elder Murai mengangguk dengan paksa.
Apakah kamu ingin aku menjadi janda sebelum menikahimu, dasar brengsek? Bai Suxian hampir menangis. Melihat ekspresi orang-orang ini, Zhang Tai mengusap hidungnya. Setelah itu, dia bertanya kepada mereka sambil menunjuk hidungnya sendiri, apakah menurutmu aku idiot? 4 orang lainnya terdiam saat mereka saling bertukar pandang. Zhang Tai bertanya sekali lagi, mungkin kamu merasa aku gila atau tidak punya harapan untuk hidup? Mata 4 orang lainnya bergerak seolah-olah mereka sedikit memahami maksud Zhang Tai. Zhang Tai menghela nafas panjang sambil berkata dengan tenang, sebenarnya, kata-kata Penatua Muyu tidak cukup. Aku bukan hanya tetua istana Huaiyuan dan pemilik sekte naga besi, tapi aku juga putra dari orang tuaku, suami dari banyak wanita, ayah dari lebih dari 10 anak, dan juga tuan. Benar dari Anda, Bai Suxian dan ayah dari anak kita di masa depan. Jika saya meninggal, betapa sedihnya orang tua saya? Bagaimana aku bisa meninggalkan begitu banyak istri sendirian? Bagaimana perasaanku jika anak-anakku kehilangan ayah mereka sejak mereka masih kecil? Zhang Tai melihat sekeliling orang-orang yang ekspresinya berubah sebelum melanjutkan, oleh karena itu. Percayalah padaku, aku tidak akan mati. Sekarang aku dipanggil Pertapa Qianji, aku bisa selamat dari situasi berbahaya apapun. Selain itu, merupakan tanggung jawab saya untuk pergi ke sana. Tugas ini paling cocok untuk saya. Bahkan Ye Qingcheng tidak mengatakan itu, aku juga akan meminta untuk meninggalkan markas canggih ini untuk melawan iblis. Zhang Tai akhirnya meyakinkan 4 orang lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia tidak sedang memainkan permainan yang funky. Pada analisis terakhir, Zhang Tai tidak pernah mengecewakan mereka, apapun dilema yang ia hadapi. Selain itu, kartu truf Zhang Tai selalu mengejutkan. Bai Suxian langsung berhenti menangis saat dia bertanya, maukah kamu berangkat setengah jam lagi? Ya, apa tugasmu? Dalam jangka waktu tertentu, saya akan tinggal di dekat pegunungan Helan antara Provinsi Huanzhou dan Provinsi Wuzhou untuk menembak dan membunuh para ksatria iblis yang menyerbu Provinsi Huanzhou dari Provinsi Wuzhou sebagai pengintai garda depan pangkalan ini. Saya harus mencoba yang terbaik untuk mencegah ksatria iblis sayap menyerang Provinsi Huanzhou setelah melintasi pegunungan Helan. Selain itu, saya harus memperhatikan tindakan korps garda depan dan pasukan iblis dalam jumlah besar di sebelah barat pegunungan Helan dan memberikan peringatan dini ke pangkalan terdepan. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, keempat ksatria itu akhirnya tahu mengapa hanya ksatria bumi yang bisa melaksanakan tugas ini. Tugas ini meminta pengintai untuk menembak ksatria sayap depan iblis dan mempertahankan perbatasan provinsi sambil memperhatikan tindakan pasukan iblis dan memberikan peringatan dini ke markas depan. Di belakangnya, ksatria besi hitam hampir tidak bisa menghadapi tantangan berat karena iblis dapat dengan mudah menyapu semua ksatria besi hitam yang ditugaskan oleh negara Taixia sebagai pengintai. Tentu saja, secara teoritis, para ksatria bumi ditakdirkan untuk mati ketika mereka bertemu dengan seorang ksatria bayangan atau seorang ksatria surgawi. Namun, baik manusia maupun iblis hanya memiliki sedikit ksatria bayangan atau lebih. Ksatria bayangan dan mereka yang berada di atas ksatria bayangan semuanya adalah tokoh utama dan utama di kubu lawan. Hanya orang bodoh yang akan menugaskan ksatria tingkat tinggi sebagai garda depan dan pengintai demi keselamatan ksatria tingkat rendah. Hal ini mungkin terjadi dalam beberapa situasi khusus, namun, dari sudut pandang wargaming, hal ini bukanlah perang yang normal dan dapat diabaikan dalam banyak kesempatan. Kastil Besi Hitam Bab 1283, melakukan ekspedisi. Setengah jam kemudian, Zhang Tai berangkat dari pangkalan terdepan di Provinsi Huanhou pangkalan Blackwater. Zhang Tai hanya tinggal di pangkalan Blackwater kurang dari 2 jam. Ketika Zhang Tai pergi dari sana, matahari baru saja terbenam. Zhang Tai melambaikan tangannya ke belakang sambil melirik rekan-rekannya. Setelah itu, dia meninggalkan pangkalan Blackwater dan terbang menuju matahari merah yang sedang terbenam. Saat itu, Guo Hongyi juga berada di pintu keluar pangkalan, namun dia tidak berdiri bersama dengan Bai Suxian, Pertapa Pengangkat Gunung, Penatua Murai, dan Penatua Muyu, sebaliknya. Dia hanya berdiri jauh dan melihat Zhang Tai pergi diam-diam dengan ekspresi rumit seolah dia sedang mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Tai. Namun, dia tidak mengatakan apapun kepada Zhang Tai. Akibatnya, Zhang Tai tidak tahu harus berkata apa meskipun dia ingin mengatakan sesuatu padanya. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya bisa melambaikan tangannya kepada mereka. Meskipun Zhang Tai tidak bergerak cepat, namun di bawah cahaya merah dan hangatnya sinar matahari, Zhang Tai segera menghilang dalam lingkaran cahaya seolah-olah seorang pahlawan yang melakukan ekspedisi sendirian dengan tegas dan berani. Setelah Zhang Tai menghilang, Bai Suxian dan 3 ksatria lainnya berbalik dan melihat Guo Hongyi berbalik dan pergi dari sana juga. Penatua Mu Sen dan kepala klan-klan Guo. Penatua Muyu juga memperhatikan Guo Hongyi yang datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Tai. Saat ini, hanya Zhang Tai yang meninggalkan markas dari pintu keluar ini. Oleh karena itu, Guo Hongyi tidak mungkin datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain. Penatua Muyu juga memperhatikan sesuatu yang istimewa dari mata Guo Hongyi.
Dia hanya tidak percaya akan hal itu karena dia sangat terkejut. Penatua Muyu belum pernah mendengar gosip apapun antara Zhang Tai dan Guo Hongyi. Tetapi mengapa saya merasa bahwa harimau pemerah pipi yang terkenal di seluruh provinsi Yuzhou ini jatuh cinta pada Zhang Tai? Itu terlalu sulit dipercaya. Bai Suxian melirik ke belakang Guo Hongyi. Karena Bai Suxian masih tenggelam dalam depresi yang disebabkan oleh kepergian Zhang Tai, dia tidak merasa ingin berselisih dengan Guo Hongyi. Setelah mendengar pertanyaan rahasia Penatua Muyu, dia hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab secara diam-diam, "Jangan tanya saya tentang itu, saya tidak tahu." Pertapa pengangkat gunung mengangkat bahunya dan menyarankan, "Ayo kita kembali berkultivasi. Saya khawatir kita akan mengambil tugas dalam beberapa hari." 4 orang itu kemudian berpisah. Dalam perjalanan menuju kabin mereka, Penatua Muyu bertanya kepada Penatua Murai, "Bagaimana menurut Anda?" Penatua Murai mengungkapkan senyuman pahit ketika dia mengelus janggutnya dan menjawab, "Setiap kali saya tinggal bersama Penatua Musen, saya akan merasa bahwa saya bertambah tua dengan cepat. Saya belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya, tapi sekarang, harus kuakui aku sudah tua. Satria bumi yang masih muda. Saya akui bahwa saya tidak bisa menandingi Penatua Musen dalam hal kultivasi. Tapi sekarang, aku juga tertinggal jauh darinya dalam hal cinta. Saya juga menarik ketika saya masih muda, aku juga kuat sampai sekarang, tapi kenapa aku tidak disukai oleh ksatria wanita manapun? Apakah Pertapa Qianji punya cara misterius untuk menjemput gadis?" Penatua Muyu menjadi tercengang karena dia tidak membayangkan bahwa Penatua Murai yang dulunya serius dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Penatua Muyu hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengungkapkan senyuman pahit, tetapi hubungan cinta antara Penatua Musen dan Yunxi. Penatua Murai melirik Penatua Muyu. Ada beberapa gosip tentang hubungan cinta antara Zhang Tai dan Lan Yunxi. Sebagai tetua istana Huaiyuan, tentu saja mereka tahu gosip tersebut. Namun, karena alasan tertentu, para tetua itu mencegah murid-murid istana Huaiyuan menyebarkan gosip. "Kami tidak perlu khawatir tentang hal itu. Nama belakang Yunxi adalah Lan, bukannya Zhang. Sekalipun nama belakang Yunxi adalah Zhang, setelah beberapa generasi, akan mudah bagi mereka untuk menikah. Lebih baik, mereka akan lebih intim karena mereka adalah saudara. Setidaknya tidak ada seorang pun yang akan bersaing memperebutkan posisi kepala klan istana Huaiyuan di masa depan. Hasilnya, istana Huaiyuan akan semakin kuat. Meskipun Penatua Musen tidak akan bersaing memperebutkan posisi kepala klan istana Huaiyuan. Bukan berarti keturunan Penatua Musen juga tidak akan bersaing memperebutkan posisi ini dengan keturunan cabang di kota Yang. Anda pasti pernah mendengar tentang ketiga putra Penatua Musen di Sekte Fantasi Taiyi. Berdasarkan bakat mereka, mereka ditakdirkan menjadi ksatria suatu hari nanti. Siapa lagi di antara keturunan di cabang kota Yang yang bisa menandingi mereka di masa depan? Jika tidak, apakah kita berharap putra-putra Penatua Musen bisa bersikap rendah hati seperti Penatua Musen? Sekalipun mereka bisa bersikap serendah tetua Musen. Bagaimana dengan martabat kepala klan di masa depan? Jangan lupa bahwa Penatua Musen adalah anggota cabang kota Golden Sea. Penatua Murai tampaknya tidak bercanda ketika dia menyebutkan tentang masa depan klan. Penatua Muyu mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tetapi Yunxi akan menjadi Dewi Sekte Fantasi Taiyi. Jika kita sudah lama mengetahui bahwa Penatua Musen dapat mencapai prestasi luar biasa, saya pasti akan mencegah Yunxi bergabung dengan Sekte Fantasi Taiyi. Kami adalah manusia, bukan dewa. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan." Penatua Muyu juga menghela nafas. "Ya, kami adalah manusia, bukan dewa." Berbicara tentang hal ini, kedua tetua istana Huaiyuan saling melirik ketika mereka mengingat kata dewa yang dipilih Zhang Tai dengan memutar cakra. Sejak saat itu, semua yang terjadi pada Zhang Tai sepertinya membuktikan bahwa Zhang Tai ditakdirkan untuk memilih kata ini karena Penatua Musen sepertinya selalu disayangi oleh Tuhan. "Kita masih jauh, mari kita bicarakan hal ini setelah perang suci ini." Penatua Muyu mengungkapkan senyuman pahit. Penatua Murai mengangguk. Kata-kata perang suci sudah cukup untuk membuat kedua tetua istana Huaiyuan melupakan segala hal lain yang tidak berhubungan dengan perang suci. Di bawah pangkalan Blackwater, begitu banyak kapal udara yang datang dan pergi sepanjang waktu. Lokasi pangkalan Blackwater dianggap sebagai tempat teraman di kawasan militer Pichewes. Semua kapal udara manusia akan memilih maskapai penerbangan yang dekat dengan pangkalan demi keselamatan, oleh karena itu, orang dapat melihat pemandangan indah di udara. Apa yang dilihat Zhang Tai tampak seperti sekumpulan ikan yang menyeberangi sungai. Di bawah matahari terbenam, di ketinggian lebih dari 10.000 meter, Zhang Tai menyaksikan banyak kapal udara bermandikan cahaya sisa, awan, dan daratan luas di bawahnya. Jika tidak ada iblis atau perang suci, pemandangan seperti itu akan sangat spektakuler, bahkan sedikit puitis. Namun, karena setan dan perang, apa yang dilihatnya memiliki arti yang sangat berbeda. Tidak, 136 telah meninggalkan pangkalan Blackwater menuju pegunungan Helan.
Setelah terbang dari pangkalan Blackwater selama 10 menit, Zhang Tai menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam kristal penginderaan Zhao Xuanyuan saat dia mengirim pesan ke pangkalan Blackwater dalam kode komunikasi yang umumnya diadopsi oleh dia dan pangkalan Blackwater. Blackwater diterima, kuharap kamu kembali dengan selamat. Pangkalan Blackwater memberinya umpan balik segera setelah Zhang Tai mengirimkan pesan tersebut, yang menunjukkan saluran komunikasi yang lancar. Setelah menggunakan perangkat komunikasi penginderaan jarak jauh, Zhang Tai mengangguk ke dalam karena dia merasa cukup nyaman. Meskipun Zhang Tai tidak paham mengenai situasi yang dihadapi di pos komando pangkalan Blackwater, mengingat kecepatan umpan balik yang tinggi dari perangkat penginderaan jarak jauh, Zhang Tai tahu bahwa setidaknya ada 2 pesawat tempur di atas LV-9 yang bertanggung jawab untuk menghubunginya sepanjang waktu. Setelah menerima balasannya, Zhang Tai tiba-tiba melaju kencang sambil terus-menerus naik. Ketika Zhang Tai meninggalkan pangkalan Blackwater, dia tampak tampan dan tenang. Namun, Zhang Tai sudah lama mengamuk di dalam dan ingin menggunakan metode api penyucian samsara. Satria iblis itu mungkin mengancam orang lain, namun, di mata Zhang Tai, itu hanyalah hadiah untuk cakranya. Ketika Zhang Tai khawatir karena tidak memiliki cukup bahan mentah untuk tungku pengorbanan berdarah, begitu banyak ksatria iblis yang muncul di hadapannya. Dengan ksatria besi hitam, Ogham yang cakra airnya telah diserap oleh Zhang Tai akan memulihkan cakra airnya sekali lagi. Selain itu, ksatria iblis bumi adalah bahan baku terbaik untuk Zhang Tai dengan metode purgatori samsara. Di mata Zhang Tai, selama tidak terlalu banyak ksatria iblis yang bisa dicerna dalam satu waktu, maka ksatria iblis jelas merupakan harta karun bergerak. Sedangkan untuk ksatria iblis bayangan dan ksatria iblis surgawi, Zhang Tai tidak peduli. Jika dia bisa mengalahkan mereka, dia akan melakukan itu, jika tidak, dia akan melarikan diri. Dengan kemampuan terbang yang hebat sebagai penguasa dewa dan kastil besi hitam di punggungnya, dia tidak takut pada apapun. Bencana yang dibawa oleh pasukan iblis ke negara Taixia membuat Zhang Tai sulit untuk merasa bahagia. Pada saat yang sama, Zhang Tai menjadi bersemangat ketika dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya dengan cepat. Oleh karena itu, Zhang Tai meninggalkan pangkalan Blackwater dengan perasaan yang rumit. Setelah terbang sebentar, saat matahari perlahan terbenam, karena temperamen optimisnya sebagai sosok kecil, Zhang Tai langsung memikirkannya. Sialan, terserahlah, aku akan membunuh iblis sebanyak mungkin dan menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Selama saya hidup sesuai diri saya sendiri, saya tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli apa yang saya pikirkan, apakah saya akan menyakiti iblis? Apakah akan ada lebih sedikit rakyat jelata yang mati? Ya, persetan dengan mereka. Ketika Zhang Tai memikirkannya dengan matang, dia langsung merasa cukup santai. Pada saat ini, Zhang Tai tiba-tiba merasa ada seseorang yang sedang menatapnya dari arah pangkalan Blackwater. Jantung Zhang Tai berdebar kencang ketika dia memperkirakan hanya satu orang di pangkalan Blackwater yang bisa melakukannya tahun King Cheng. Jika bukan karena energi spiritual Zhang Tai yang sangat tinggi dan ia memiliki pengalaman serupa, Zhang Tai tidak akan pernah merasakan tatapan samar dari seorang ksatria surgawi. Setelah memikirkannya selama beberapa detik, Zhang Tai tidak menoleh ke belakang. Sebaliknya, dia meraung ke arah langit dengan senyuman aneh. Setelah mendengar auman Zhang Tai, elang petir itu terjun ke bawah dengan kecepatan 2 kali kecepatan suara dan sampai ke sisi Zhang Tai. Setelah Zhang Tai menungganginya, elang petir itu terbang menuju pegunungan Helan dengan kecepatan yang sama. Tidak heran, Ye Qingcheng mengalihkan pandangannya dari barat dekat jendela di tempat tertinggi benteng pertempuran Blackwater, namun, dia masih sedikit terkejut di dalam hati. Kastil Besi Hitam Bab 1284 Mangsa. Sebelum Zhang Tai memutuskan untuk berangkat ke perbatasan barat negara Taixia, dia sudah memanggil kembali elang petir tersebut. Saat ini, Thunder Hawk mengikuti Black Dragon Airboat dari jauh sampai ke provinsi Huanzhou. Bukan rahasia lagi di Sekte Naga Besi bahwa elang guntur adalah tunggangan dan hewan peliharaan Zhang Tai. Zhang Tai dengan sengaja memperlihatkan kartu andalan elang petirnya kepada Ye Qingcheng. Dengan bantuan elang guntur, Zhang Tai dapat melarikan diri dari dilema atau melakukan perjalanan sejauh 6.000 mil sehari. Tentu saja, Ye Qingcheng tidak akan meragukan bahwa Zhang Tai mungkin memiliki kartu truf lain seperti Castle of Black Iron atau kemampuan terbang berkecepatan super tinggi sebagai dominator ilahi. Inilah keuntungan memiliki banyak kartu truf. Kartu truf apapun yang diungkapkan Zhang Tai ke publik akan membuat orang-orang tiba-tiba melihat cahaya dan berpikir bahwa itu semua adalah kemampuannya. Namun, itu hanyalah puncak gunung es. Terkadang, aku bisa menyembunyikan diriku dengan lebih baik dengan membeberkan beberapa rahasiaku ke publik. Mengendarai elang guntur, Zhang Tai tiba-tiba memikirkannya dengan senang hati. Saat elang guntur melintas menuju pegunungan Helan antara perbatasan Provinsi Huanzhou dan Provinsi Wuzhou yang tingginya puluhan ribu meter, tanah di bawahnya perlahan-lahan tertutup kegelapan. Di ketinggian, Zhang Tai mengaktifkan mata bunga teratai sehingga dia bisa melihat jauh ke segala arah.
Meski malam tiba, banjir kapal udara dan mobil tak berhenti bergerak. Pasukan kapal udara sedang mengungsi ke arah timur seperti Bima Sakti yang mengambang. Begitu pula dengan mobil-mobil itu. Di jalan raya dari Provinsi Huanzhou ke Provinsi Tongzhou, banyak kendaraan yang melaju perlahan dengan barang bawaan tinggi di atasnya, membawa tua dan muda, menerangi seluruh jalan seolah-olah saat itu siang hari. Jalanan sangat bising, termasuk tangisan anak-anak dan pertengkaran orang dewasa. Garnisun lokal Provinsi Huanzhou menjaga ketertiban di jalan raya. Di setiap beberapa mil jalan raya, akan terdapat tempat peristirahatan, di mana masyarakat dapat memperoleh makanan, air minum, dan batu bara. Di pinggir jalan, seluruh kekosongan sementara kendaraan telah terisi. Di alam liar, ada api unggun di sana-sini, mencerminkan wajah orang dewasa yang kebingungan dan tak berdaya. Orang-orang di kota dan desa di kedua sisi jalan juga dievakuasi. Banyak desa kecil yang kosong. Secara kebetulan, mereka yang mengungsi dari barat bisa beristirahat di desa dan kota yang kosong tersebut. Zhang Tai melihat banyak kapal udara tentara armor hitam mendarat di alam liar atau di luar kota dalam perjalanan pulang setelah membawa pasukan tentara dan material ke tujuan. Setelah itu, orang-orang di desa dan kota terdekat akan menaiki kapal udara yang diatur oleh pejabat setempat secara berkelompok sebelum terbang ke arah timur. Karena setan belum tiba di sini, rakyat jelata di Provinsi Huanzhou masih mengungsi dengan tertib. Perempuan, ibu hamil, tua dan muda akan dievakuasi terlebih dahulu, disusul oleh laki-laki dewasa, kemudian pejabat milisi setempat, garnisun lokal akhirnya dievakuasi. Namun, tidak semuanya akan mengungsi. Di sebuah desa kecil yang kosong, sekelompok orang dewasa yang kuat dengan potongan kain merah di rambut mereka berdiri dengan tenang di ladang yang berjemur dengan tampilan tegas, pedang di tangan, dan busur di punggung. Seorang pria tangguh berkumis sedang berbicara dengan lantang dan penuh semangat di atas batu kilangan di ladang yang menjemur biji-bijian. Setelah dia mengatakan sesuatu, semua orang dewasa yang kuat mengangkat pedang dan pedang mereka saat mereka meraung. Setelah itu, semuanya dibagi menjadi dua gelombang. Sekelompok orang membawa tas berisi biji-bijian dan bahan-bahan lainnya ke gunung, yang lain diam-diam mengubur sesuatu di suatu tempat dekat desa. Seorang lelaki tua berambut abu-abu sedang duduk di halaman kecil di pusat kota dengan pakaian tidak bergaris sambil mengasah pedang dengan bilah panjang dan gagang pendek yang dipegang dengan kedua tangan yang biasanya digunakan oleh prajurit biasa di negara Taixia dengan asah, menyebabkan suara melengking. Suara. Di dalam kamar, seorang wanita tua berambut abu-abu mengeluarkan satu set armor tua dari peti dan sedang menjahit serta memperbaiki lapisan armor untuk pria tua itu. Sebelum lelaki tua itu memoles pedangnya, 5-6 lelaki tua berambut abu-abu yang mengenakan baju besi tentara di Provinsi Huanzhou telah memasuki halaman rumahnya, membuat halaman itu langsung riuh. Beberapa pria merasa bosan ketika mereka langsung mulai melakukan keterampilan pedang di halaman. Meski seluruh kota di luar kota kosong, kediaman resminya masih terang benderang. Seorang pejabat tingkat rendah sedang duduk di lobi dengan seragam rapi dengan khidmat dan minum sendirian. Di pusat kota, seorang tukang daging yang gemuk dan mabuk menutup toko perlengkapannya dengan stiker babi dan pemotong tulang diikat pinggangnya. Selain itu, dengan labu berisi minuman keras di tangannya, dia pergi ke toko pandai besi dan memecahkan tungku pembuatan besi dan palu uap bersama dengan pandai besi. Setelah itu, kedua orang itu tertawa terbahak-bahak. Pandai besi membawa pedang panjang dan busur besi, tukang daging gemuk itu menemukan helm dan satu set baju besi ringan di toko pandai besi dan memakainya. Setelah itu, kedua orang itu mengendarai mobil pikap tua ke arah barat. Anak-anak muda dan remaja akan meninggalkan tim yang mengungsi ke arah timur secara individu atau dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang dan berbalik ke arah barat. Di sekolah yang dipenuhi pohon osmanthus, seorang guru berjubah hijau berdiri di luar pintu kamar. Banyak siswa muda yang berlutut di luar ruangan. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Guru berjubah hijau menggelengkan kepalanya saat memasuki ruangan. Pada saat yang sama, dia membiarkan pelayan lamanya menutup pintu. Sejak saat itu, dia menolak untuk bertemu dengan orang-orang di luar ruangan dan berbicara dengan mereka. Hanya bayangan tipis yang sedang menangkup buku yang terpantul ke jendela oleh cahaya lilin. Mereka yang berlutut di luar ruangan menjadi menangis saat mereka semua bersujud ke arah pintu sebelum pergi. Pesawat itu parkir di luar sekolah. Ketika anak-anak muda ini akan naik ke pesawat, pelayan tua dari guru berjubah hijau berlari keluar halaman sambil memberikan beberapa buku dan amplop kepada anak-anak muda itu. Setelah mengatakan sesuatu kepada mereka, pelayan tua itu kembali ke sekolah. Setelah membuka amplop itu, para siswa muda melihat sebuah puisi segar dengan tulisan tangan yang penuh semangat di surat itu. Setelah membaca lebih dari 10.000 buku bijak, Anda tidak akan tertandingi. Anda akan selalu merasa terinspirasi. Saat Anda tertawa terbahak-bahak, Anda akan membubarkan semua tamu. Saat kamu marah, kamu lebih memilih mendaki gunung yang dipenuhi harimau. Anda tidak akan takut mati. Lagumu akan membuatnya cerah. Ketika Anda sendirian, Anda tidak perlu membungkuk kepada siapapun.
hancurkan saja langit dan tanah untuk membuat diri Anda lega selama sisa hidup Anda. Baris terakhir adalah selama puisi dan artikel masih ada di negara Taixia. Negara Taixia akan baik-baik saja. Setelah membaca puisi itu, anak-anak muda itu menangis terseduh-seduh sambil berlutut dan membungkuk ke arah kediaman gurunya sebelum pergi. Dengan mata bunga teratai, Zhang Tai melihat semua pemandangan ini di Provinsi Guizhou, terutama di sekolah itu. Puisi yang ditulis oleh guru berjubah hijau kepada murid-muridnya terlihat jelas di depan Zhang Tai meskipun jaraknya ratusan mil. Zhang Tai sangat tersentuh oleh Provinsi Huanzhou dan negara Taixia saat ia segera mengirim pesan ke Istana Hati Besi Wilayah Karunia Naga Api. Saya sudah tiba di Provinsi Huanzhou. Saya baik-baik saja, istriku tersayang, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Namun, perang besar-besaran antara manusia dan iblis di wilayah-wilayah militer Pichewes akan segera terjadi. Di masa depan, wilayah ini mungkin akan hancur sementara rakyat jelata di sini akan hidup di ambang kelaparan. Semua rakyat jelata di ruang operasi sedang mengungsi. Namun, kecepatan evakuasi mereka terbatas karena kurangnya alat lalu lintas, khususnya kapal udara. Saya punya ide. Ketika wilayah Hadiah Naga Api memilih untuk bekerja sama dengan klan-klan besar dalam memproduksi minyak api. Dapatkah kita mempertimbangkan pencapaian klan-klan besar ini dalam membantu rakyat jelata mengungsi dari lokasi operasi? Klan-klan besar di negara Taixia memiliki banyak kapal udara dan kapal. Andai saja mereka bisa berpartisipasi positif dalam evakuasi. Satu kapal udara mungkin dapat memindahkan lebih dari 10.000 orang dengan cepat dari lokasi operasi dan menyelamatkan mereka di masa depan. Saya tidak melakukan ini demi reputasi. Karena saya tumbuh di kalangan rakyat jelata dan telah menyaksikan tragedi yang dihadapi rakyat jelata di berbagai negara ketika anak benua Wei dimusnahkan oleh setan. Saya tidak ingin melihat pemandangan yang sama di negara Taixia. Meskipun wilayah Hadiah Naga Api dan aku memiliki kemampuan yang terbatas, kami dapat menggunakan minyak api untuk memaksa klan-klan besar di negara Taixia berkontribusi dalam evakuasi. Para istri yang terkasih, mohon pertimbangkan baik-baik dan rumuskan artikelnya. Wilayah Karunia Naga Api bisa memberikan diskon untuk minyak api. Setelah mengirim pesan ke Iron Heart Palace, Zhang Tai memberitahu kakak laki-lakinya bahwa dia aman. Setelah melakukan semua ini, Zhang Tai merasa sedikit tenang. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik. Lang petir mendekati perbatasan Provinsi Huanzhou setelah terbang melintasi banyak kota dengan kecepatan 2 kali kecepatan suara. Setelah Zhang Tai meninggalkan pangkalan Blackwater selama 3 jam, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di hadapan mata bunga teratai Zhang Tai. Zhang Tai langsung mengarahkan pandangannya ke bayangan itu. Itu adalah iblis sayap. Dalam kegelapan, ia diam-diam terbang keluar dari hutan menuju kota di selatan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena Zhang Tai telah melawan iblis sayap, mengingat kecepatan dan sosoknya, Zhang Tai tahu bahwa itu adalah ksatria iblis sayap. Ksatria iblis sayap sangat berhati-hati. Ia tidak terbang tinggi, sebaliknya, ia hanya terbang mendekati puncak pohon. Berdasarkan medan dan pemandangan malam, ksatria iblis sayap ini bergerak dengan sangat diam-diam. Yang lain hampir tidak dapat menemukannya dalam jarak puluhan mil. Namun, iblis sayap itu tidak dapat membayangkan bahwa seseorang telah memperhatikannya dari jarak lebih dari 1000 mil. Tampaknya iblis sayap itu juga memata-matai situasi di Provinsi Huanzhou di sebelah timur Gunung Helan dan penempatan negara Taixia di sana. Setelah terbang di atas kota kecil yang jauh dan mengamati kota kecil itu cukup lama, iblis sayap itu melihat pasukan kapal udara dikawal oleh sebuah kapal udara yang terbang di atasnya. Iblis sayap itu bahkan terbang ke danau kecil dari atas pohon dan mengintai di dalam sana. Iblis sayap diam-diam menyaksikan pemandangan di langit saat ia berpikir untuk melancarkan serangan. Kastil Besi Hitam bab 1285, prestasi pertama. Adapun setan sayap, terutama para ksatria iblis sayap, kapal udara manusia benar-benar mainan mereka, bahkan lebih lemah. Ksatria iblis sayap manapun dapat dengan mudah menjatuhkan semua kapal udara yang mereka lihat dan menyebabkan kerusakan besar pada manusia. Ada begitu banyak kapal udara di langit seolah-olah berasal dari Provinsi Wuzhou. Karena berdekatan satu sama lain, lebih dari 500 kapal udara dievakuasi menuju Provinsi Huanzhou seperti rangkaian tongkang di kanal. Ini adalah sepotong lemak. Itu mungkin milik pejabat atau klan utama negara Taixia. Iblis sayap terus mengawasi kapal udara dengan mata berdarah berada dekat dengan permukaan air. Kapal udara di langit memikat setan sayap. Namun, ada juga 2 titik hitam kabur di depan airboat di depan airship tersebut. 2 ksatria manusia di langit hampir tidak dapat menemukan ksatria iblis sayap di bawah air. Ksatria manusia sialan, ksatria iblis sayap bersumpah di bawah air. Tanpa 2 ksatria manusia, 500 kapal udara manusia akan sepenuhnya menjadi mainannya. Namun, karena 2 ksatria manusia, ksatria iblis sayap hanya bisa melihat mainan ini meluncur di depan matanya. Tentu saja, ia bisa melancarkan serangan dan menjatuhkan puluhan kapal udara, namun, dia akan dikelilingi oleh 2 ksatria manusia.
Karena mereka semua adalah ksatria besi hitam, ksatria iblis sayap hampir tidak bisa bertahan dari pengepungan dua ksatria manusia. Setelah memikirkannya sebentar, iblis sayap hanya bisa melihat kapal udara itu terbang menjauh dikawal oleh dua ksatria manusia. Saat Zhang Tai melihat ksatria iblis sayap itu, Zhang Tai telah meninggalkan elang guntur dan terbang menuju iblis sayap dari ketinggian puluhan ribu meter dengan kecepatan 13 kali kecepatan suara. Dengan efek dari skill bergerak cepat dan skill bersembunyi, ledakan sonik dalam penerbangan dikurangi ke volume terendah. Selain itu, tubuh Zhang Tai muncul seperti burung hantu yang tidak terlihat. Pada saat ini, Zhang Tai mengenakan sepasang kaliga logam, ikat pinggang jiwa naga bulan purnama, dan sepasang gelang logam. Meskipun barang-barang ini tampak sepele dan tidak ada yang tahu barang apa itu, sebenarnya barang-barang tersebut adalah setelan penerbangan sederhana milik Zhang Tai. Dengan kemampuan Divine Dominator, jika dia terbang sejauh 100.000 mil, tentu saja setelan penerbangan yang disederhanakan ini tidak terasa senyaman dan hemat tenaga seperti Chaos. Namun, itu sudah cukup bagi Zhang Tai untuk terbang sejauh 1.000 mil dengan peralatan tersebut. Zhang Tai juga melihat pasukan kapal udara dan dua ksatria manusia terbang ke arahnya. Zhang Tai tidak tahu siapa yang ada di dalam kapal udara dan kapal udara itu. Namun, agar tidak ketahuan oleh mereka, Zhang Tai sengaja naik dan terus terbang lebih tinggi dari 300.000 meter. Selain itu, dia melewati kapal udara dari samping, bukan dari atas. Ketika Zhang Tai terbang, kedua ksatria itu juga mendengar ledakan sonik yang samar. Namun, karena ledakan sonik terlalu lemah, mereka hampir tidak dapat mengidentifikasi lokasi ledakan sonik secara tepat. Terlebih lagi, kecepatan suara jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan gerakan Zhang Tai. Kedua ksatria itu mendongak dengan tatapan curiga, namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Setelah berdiskusi sebentar, kedua ksatria manusia itu memutuskan untuk memprioritaskan konvoi pasukan kapal udara. Mereka tidak mencari sumber suara yang agak aneh itu karena suara ini mungkin berasal dari resonansi guntur di kejauhan atau suara di tanah. Dengan kecepatan suara 13 kali lipat, Zhang Tai hanya membutuhkan 10 menit untuk tiba di danau karena dia memusatkan pandangannya pada ksatria iblis sayap. Namun, ksatria iblis sayap masih bersembunyi di danau. Baru setelah Zhang Tai tiba di atas danau, dia memperlambat langkahnya dan memasuki danau dengan tenang. Saat Zhang Tai kembali ke danau, rasanya seperti seekor naga kembali ke laut dan seekor harimau kembali ke gunung yang dalam. Saat dalam penerbangan, Zhang Tai akan menimbulkan suara yang kurang lebih. Namun, saat berada di dalam air, selama dia suka, dia bisa senyap seperti gelembung atau setetes air. Ironisnya, sampai Zhang Tai datang ke sisi ksatria iblis sayap dari jarak lebih dari 1.000 mil, ksatria iblis itu belum menemukan Zhang Tai. Sudah agak tidak adil bagi seorang ksatria bumi untuk menyerang seorang ksatria besi hitam, namun ksatria bumi itu adalah seorang penguasa ilahi yang mengembangkan metode rahasia tingkat kaisar dan memiliki segudang keterampilan rahasia. Duel seperti itu seperti menempatkan petinju profesional seberat 150 kg dan anak berusia 7 tahun di ring yang sama. Itu terlalu tidak adil. Saat mengetahui bahwa ksatria iblis sayap masih tenggelam dalam dunia dan rencananya sendiri, Zhang Tai menjadi sedikit malu. Zhang Tai sengaja terbatuk di dalam air yang akhirnya terdengar oleh ksatria iblis sayap itu melalui gelombang air. Ksatria iblis sayap terkejut saat dia berbalik, namun, ia melihat sebuah pukulan mendekatinya. Zhang Tai langsung meninju perut bagian bawah ksatria iblis sayap itu. Sebelum ksatria iblis sayap melepaskan ki pertempuran pelindungnya, seluruh tulangnya telah patah sepenuhnya. Selain itu, bola matanya menonjol 1 inci di luar rongga matanya. Wajahnya berkerut seperti serbet yang kusut. Selain kekuatannya yang sangat mengerikan, pukulan Zhang Tai juga membawa kekuatan yang aneh. Ketika tinju Zhang Tai menyentuh perut bagian bawah iblis sayap, kekuatan aneh itu segera mengacaukan ki pertempuran iblis sayap secara keseluruhan. Pada saat yang sama, lautan pikirannya sangat terguncang seolah-olah akan pingsan. Pukulan ini disebut tinju 3 pembunuh berdarah yang baru saja dipelajari Zhang Tai dari Sutra Jiwa Berdarah. Dengan pukulan ini, Zhang Tai mampu menghancurkan tubuh, ki, dan jiwa lawannya. Setan sayap ini beruntung menjadi target pertama Zhang Tai segera setelah Zhang Tai memahami keterampilan rahasia dalam Sutra Jiwa Berdarah. Sebelum iblis sayap ini berteriak atau menjalankan ki pertempurannya, Zhang Tai telah meninju kepalanya. Seperti yang dibayangkan, ksatria iblis sayap ini langsung pingsan. Zhang Tai menggenggam lehernya dan memindahkannya ke Castle of Black Iron. Sejak awal serangan ini, Zhang Tai hanya menimbulkan beberapa riak di danau ketika dia meninju ke arah ksatria iblis sayap seolah-olah seekor ikan besar melompat keluar dari air dan jatuh, tidak ada yang lain. Tawa Heller terdengar dari Castle of Black Iron ketika dia berkata, "Selamat, Castle Lord. Jika kamu menteleportasi 20 lebih ksatria iblis besi hitam seperti ini, Ogham akan hidup sekali lagi." Kastil Besi Hitam bab 1286, Anda harus membaca lebih banyak buku. Segera tiba di akhir bulan Oktober karena cuaca menjadi agak dingin.
Namun, serangan iblis masih terus berlanjut menuju perbatasan barat negara Taixia. Akibatnya, Provinsi Wuzhou, Provinsi Zhuzhou, dan Provinsi Yinzhou hampir runtuh secara berturut-turut. Kota-kota di negara Taixia hampir runtuh setiap hari. Negara Taixia sangat terkejut. Daratan puluhan ribu mil di benua timur ditutupi dengan sinyal asap sementara api perang suci mulai menyebar ke benua timur. Provinsi Wuzhou, Provinsi Zhuzhou, dan Provinsi Yinzhou bukanlah provinsi tandus atau provinsi tingkat rendah, melainkan provinsi berukuran sedang di negara Taixia. Provinsi-provinsi tersebut jauh lebih kuat dibandingkan provinsi-provinsi yang lebih rendah dan provinsi-provinsi yang tandus. Ketika barisan terdepan para iblis memasuki 3 provinsi dan perlahan-lahan meluas. Situasi pertempuran yang dihadapi di perbatasan barat negara Taixia hampir membuat setiap rakyat jelata di negara Taixia khawatir. Selama beberapa bulan ini, setan sayap selalu disebutkan dalam berita tentang setan. Karena iblis sayaplah yang menginvasi ketiga provinsi tersebut, banyak berita tentang iblis sayap. Dikatakan bahwa iblis telah menugaskan lebih dari 100 juta iblis sayap LV-9 sebagai garda depan. Selain itu, ada ribuan ksatria iblis sayap di barisan depan. Di 3 provinsi tersebut, miliaran rakyat jelata menjadi pengungsi saat mereka mengungsi ke provinsi timur. Di daerah pegunungan-pegunungan Helan, semua daun maple berubah menjadi merah setelah musim gugur tiba. Seperti kebakaran hutan, kebakaran itu menyebar hingga seluas 100 mil persegi. Saat matahari baru saja terbit, embun di hutan belum sepenuhnya menguap. Embun beku menyelimuti lembah. Dengan suara langkah kaki, lebih dari 20 orang tiba-tiba keluar dari hutan dengan wajah malu dengan barang bawaan di punggung, pria atau wanita. Saat melihat pohon maple yang lebat dan tinggi ratusan meter di depan mereka, orang-orang di depan bersorak, "Sugar maple, kita punya sesuatu untuk dimakan." Setelah mendengar bahwa ada sesuatu untuk dimakan, semua orang menjadi bersemangat saat mereka melaju menuju hutan maple itu. Bagi mereka yang kelaparan, tidak ada yang lebih menarik bagi mereka selain makanan. Tunggu aku, serahkan sebagian padaku." Seorang pria gemuk berusia 50-an yang terengah-engah tertinggal di belakang orang-orang itu agak jauh. Mengingat jubah sutra emas milik anggota Dewan Kementerian yang sangat kotor dan rusak serta jubah bulu rubah yang mahal milik pria gendut, mereka pasti sudah sering bepergian berhari-hari di hutan. Melihat orang-orang itu berlari menuju pohon maple itu, meninggalkannya sendirian, pria gendut itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah, "Kamu, bestol. Bagaimana mungkin kamu hanya peduli pada dirimu sendiri saat ini, dan tinggalkan milikmu pemiliknya sendiri, ketika pemilik ini pergi dari sini? Aku akan menghukummu dengan memukul pantatmu, tidak ada di antara kalian yang bisa mendapatkan koin tembaga dari pemilik ini." Di depan tim ada beberapa pengawal berbaju kulit dan gelang yang tampak kuat dan bertenaga dengan senjata di tangan. Meski terlihat malu, mereka jauh lebih gesit dibandingkan pria gendut. Setelah sampai di hutan maple tersebut, salah satu dari mereka memilih kayu maple setinggi 30 meter yang diameternya sekitar 2 meter sambil membuat potongan pada batangnya. Tak lama setelah itu, cairan kental dan agak kuning kecoklatan mulai mengalir dari luka. Setelah mengambil sedikit dengan belatinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, orang tersebut segera mulai menerima cairan tersebut dengan ketel besinya. Semua pria lain juga menirunya. Beberapa orang berseragam pelayan langsung mendekatkan mulut mereka ke luka dan mulai menyedot cairan kental itu. "Syukurlah, ini musim gugur. Kalau musim dingin, tidak akan ada sirup," kata seseorang sambil meminum cairan itu. Yang ini, pilih yang ini, milikmu terlihat terlalu gelap, semakin transparan sirupnya, semakin manis rasanya." Hutan maple langsung menjadi berisik. Seseorang yang tampak seperti pramugara berusia 40-an dengan wajah kurus dan 3 helai janggut panjang tidak berlari ke arah sini. Sebaliknya, dia hanya berjalan santai di belakang orang-orang ini. Di antara semua orang ini, pramugara ini terlihat paling rapi dengan sedikit bagian pakaiannya yang rusak. Pramugara ini langsung berjalan ke depan pengawal yang bergegas masuk ke hutan maple terlebih dahulu. Pengawal kekar itu buru-buru memberikan ketel sirup kepada pramugara. Setelah meminum 2 suap sirup dan menjilat bibirnya, pramugara terlihat jauh lebih baik saat dia berkata, "Tuhan memberkati kami. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kita dapat bertemu dengan hutan maple gula seluas itu pada saat kritis seperti ini. Terima kasih atas bimbingan Stuart Lee, jika tidak, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan pegunungan Helan." Seorang pelayan buru-buru menyanjungnya segera setelah Stuart Lee menyelesaikan kata-katanya. Pengurus Lee tidak terlihat ramah dan tidak menyalahkan pelayannya karena mengucapkan kata-kata yang salah. Sebaliknya, dia hanya memperlihatkan senyuman yang kurang lebih terlihat dalam. Dia kemudian memberitahu pengawal yang memberinya ketel, meskipun hanya sedikit binatang ajaib ganas di atas LV-10 yang tersisa di pegunungan Helan, masih banyak binatang buas di bawah LV-10. Kalian para pengawal harus waspada secara bergiliran. Kami akan istirahat 2 jam di sini. Setelah penuh, isi semua ceret Anda dengan sirup. Sepertinya kita akan meninggalkan pegunungan Helan setelah ratusan mil.
Dengan sirup, selama kita bisa minum air di kemudian hari, kita akan bertahan hidup. Iya, Tuan, jawab pengawal itu. Setelah melihat sekeliling, mata pengawal itu berubah sedikit aneh. Sebelum dia mengatakan sesuatu, dua wanita telah berjalan ke sini dengan senyuman menawan dengan cara yang malu-malu. Pramugara itu melirik ke arah pengawal itu, yang buru-buru menundukkan kepalanya dan berjalan pergi. Ketika pria gendut itu memasuki hutan maple ini, yang lain telah beristirahat selama lebih dari 10 menit. Sebelumnya, pria gendut itu bergerak perlahan. Setelah kebingungan, dia terjatuh, keningnya memar dan pergelangan kakinya terkilir. Akibatnya, ia bergerak lebih lambat. Ketika dia sampai di hutan maple, wajah pria gendut itu berubah menjadi hijau dan putih sementara dahinya dipenuhi tetesan keringat halus. Pria gendut itu langsung menjatuhkan dirinya ke tanah dan duduk di batang pohon maple sambil terengah-engah. Pemilik, cobalah beberapa. Pria yang rendah hati ini menyimpannya khusus untuk Anda. Aku ingin menyiapkan minumanmu, oleh karena itu, aku berlari begitu cepat tadi. Seorang pelayan memberikan ketel sirup kepada pria gemuk itu sambil menjilat sirup di bibirnya. Liu Shan paling setia padaku. Setelah meninggalkan tempat sialan ini, pemilik ini akan memberimu hadiah yang besar, kata pria gendut itu sambil terengah-engah. Hanya setelah melirik sekilas ke arah pelayan itu, dia mengambil ketel dan meminumnya seolah-olah dia tidak bermaksud meninggalkan sedikit pun kepada pelayan itu. Terima kasih, pemilik, terima kasih, pemilik. Pelayan bernama Liu Shan tersenyum sambil menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, dia membungkuk dalam-dalam ke arah pria gendut itu sambil memimpikannya hadiah dari pemiliknya. Setelah meminum sirup yang disajikan oleh Liu Shan yang setia, pria gemuk itu merasa sedikit lebih baik. Namun, ia masih merasakan sakit di kakinya yang terkilir. Segera setelah dia meletakkan ketel, pemilik gemuk itu berbalik dan melihat kedua selirnya duduk di kedua sisi Stuart Lee dan meminum sirupnya. Tentu saja bukan itu intinya. Intinya kedua selir itu sudah menempel sepenuhnya pada pakaian Stuart Lee. Seorang selir bahkan berbisik kepada pramugara Lee dengan cara yang mempesona sambil menempelkan salah satu payudaranya ke lengan pramugara Lee. Selir lainnya membantu pengurus Lee menggosok bahunya. Melihat gerak-gerik kedua pelacur itu, mereka sudah lama melupakan keberadaan pemiliknya. Orang luar itu akan salah mengira mereka sebagai wanita pengurus Lee. Hati orang-orang akan terlihat dalam kesulitan. Sejak kapal udara mereka jatuh di pegunungan Helan secara tidak sengaja beberapa hari yang lalu. Pemilik gendut ini merasa ada yang tidak beres dengan kedua selir tercinta seolah-olah mereka tinggal bersama Stuart Lee semakin lama. Baru saja, kedua wanita jalang itu langsung berlari ke sini, meninggalkan pemilik gendut itu. Dalam sepersekian detik, pemilik gendut itu merasa sangat marah ketika dia segera melemparkan ketelnya ke arah Stuart Lee dan kedua wanita jalang itu. Karena ketiga orang itu berjarak lebih dari 10 meter dari pemilik gendut tersebut tidak mencapai targetnya, sebaliknya, dia hanya menabrak pohon maple di samping tiga orang itu. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang sedang beristirahat di sini. Sambil berseru, kedua selir tercinta itu berbalik dan langsung melihat pemiliknya yang matanya hampir terbakar. Pramugara juga berbalik. Meskipun pramugara mengubah pandangannya, dia tidak menghindar. Namun, saat dia hendak menegur pengurus Lee, dia menyadari bahwa mereka semua melarikan diri dan dia merasa tidak nyaman dalam bergerak. Jika dia menggerakkan pengurusnya, dia mungkin tidak mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, dia langsung kehilangan kesabaran terhadap kedua selirnya. Liu Shan, pemilik gendut itu meraung sambil menunjuk kedua selir tercinta dengan jari yang gemetar, kemarilah. Tarik kedua wanita jalang itu ke sini dan tampar masing-masing 10 kali. Hanya setelah sedikit ragu, Liu Shan menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan ke sana. Pengurus Lee dan dua selir tercinta dari pemilik gendut telah berdiri. Setelah mendengar perintah pemilik gendut itu, kedua wanita itu langsung mengubah penampilan mereka saat mereka memegang erat lengan Stuart Lee dan bersembunyi di belakang Stuart Lee. Melihat tanggapan mereka, pemilik gendut itu semakin marah ketika dia menyadari bahwa kedua wanita jalang itu telah lama berada di pihak Stuart Lee. Pada saat kritis ini, respons perempuan sungguh nyata. Jika kedua wanita itu masih memperlakukan pemilik gendut itu sebagai suaminya, mereka akan berlutut dan memohon pengampunannya, namun mereka bersembunyi di belakang pengurus Lee, yang berarti mereka hanya memiliki pengurus Lee di dalam hati mereka. Pelayan Lee, tolong beri jalan kepadaku, pemilik izinkan aku. Liu Shan memberitahu pengurus Lee dengan sopan dan hati-hati. Sebelum Liu Shan menyelesaikan kata-katanya, seluruh tubuhnya gemetar saat gumpalan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap dadanya dengan mata terbuka lebar. Sebuah belati telah ditusukkan ke dada Liu Shan. Pramugara Lee sedang memegang gagang belati. Baru pada saat itulah Liu Shan mengetahui kapan pengurus Lee sedang memegang belati, dia juga tidak percaya bahwa pengurus Lee dapat membunuhnya. Liu Shan pernah melihat pengurus Lee memegang pena dan menggunakan sempoa, namun, dia belum melihat Stuart Lee memegang belati apapun. Pramugara Lee tampak murung, tangannya tidak bergetar sama sekali.
Dia mencengkeram gagang belati, memperlihatkan urat hijau di tangannya. Di bawah sorotan mata Liu Shan yang terkejut, pengurus Li dengan paksa merenggut gagang belati. Seperti belati itu telah menusuk jantung Liu Shan. Setelah pengurus Li merenggut gagang belati, Liu Shan segera menyemburkan darah ke wajah pengurus Li. Di saat yang sama, dia terjatuh dan meninggal. Peristiwa yang tiba-tiba dan ki pembunuhan yang kuat dari Stuart Li mengejutkan semua orang di hutan Maple. Pembunuh. Seorang pelayan yang pemalu berseru sambil segera bergegas pergi jauh. Kedua wanita di belakang Stuart Li terlalu ketakutan sehingga mereka langsung berdiri di tanah. Semakin banyak orang yang tercengang. Pemilik gendut itu juga berseru seperti babi yang disembelih, Zhao Wu, pengurus Li gila, cepat tangkap dia. Penjaga kokoh itu segera berlari menuju Stuart Li dengan pedang di tangan. Namun, dia hanya melihat Stuart Li alih-alih melancarkan serangan. Pramugara Li menyeka darah dari wajahnya. Setelah itu, dia melirik ke arah pelayan yang sedang berlari jauh. Zhao Wu segera menyusul pelayan itu sambil menusuk jantung pelayan itu. Saat melihat pemandangan ini, semua pelayan lainnya berseru sambil berlari menuju luar hutan dengan ketakutan yang besar. Bunuh mereka semua, Stuart Li berkata dengan dingin. Para pengawal itu kemudian bergegas menuju para pelayan yang melarikan diri itu. Seperti yang dibayangkan, hanya setelah 1 menit, semua pengawal kembali dengan pedang berdarah. Mereka kemudian mengepung pemilik gendut itu dengan tatapan mata yang brutal dan serakah seperti sekawanan serigala liar yang mengelilingi babi gendut. Melihat wajah-wajah muram dan menakutkan yang biasanya akrab dan rendah hati ini, pemilik gendut itu menjadi sangat takut hingga dia sampai kencing di celana. Duduk di dekat pohon maple, dia tidak punya tempat tujuan. Dia tidak membayangkan bahwa semua pengawal telah dibeli oleh Stuart Li. Stuart Li. Apa yang kamu lakukan? Sebelumnya, aku ingin kamu mati dengan cara yang relatif anggun karena kamu pernah menjadi pemilikku. Namun, saya tidak pernah membayangkan Anda bisa kehilangan kesabaran di sini. Kalau begitu jangan salahkan aku untuk itu. Pramugara Li berjalan ke sini. Meskipun dia telah menghapus darah dari wajahnya masih terlihat merah dan cukup menakutkan. Kamu menginginkan kekayaanku? Pemilik gendut itu langsung menyadarinya. Terserah, kamu tidak punya keturunan dan punya banyak penyakit. Anda bahkan tidak bisa bercinta dengan wanita. Bukankah tidak ada gunanya bagimu untuk menyimpan begitu banyak properti? Mengapa tidak biarkan aku menikmatinya untukmu? Stuart Li mencibir yang terdengar agak menakutkan. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh Tuhan? Dihukum oleh Tuhan? Pramugara Li langsung tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. Lucu sekali bagimu untuk mengatakan itu. Jika Anda percaya pada hukuman Tuhan, bagaimana mungkin Bos Hong dari toko kain Huayan meninggal segera setelah menjadi saudara angkat Anda kurang dari 1 tahun? Tidakkah menurutmu aku tidak mengetahuinya? Setelah mendengar Bos Hong, wajah pemilik gendut itu langsung pucat seperti tersambar petir. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bergetar ketika dia menunjuk ke arah Stuart Li dengan jarinya dan tergagap. Kamu. Aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Tidakkah Anda merasa aneh mengapa penyakit Anda semakin parah dalam beberapa tahun terakhir dan tidak memiliki keturunan? Bahkan dokter tidak dapat membantumu? Kamu melakukan itu. Pemilik gendut itu gemetar. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak mungkin. Semua dokter mengatakan bahwa saya menderita kekurangan sperma dan sperma lemah. Karena fisikku, aku hampir tidak bisa membuat wanita hamil. Hahaha, jika kamu memiliki keturunan, bukan giliranku untuk mewarisi propertimu. Pramugara Li tertawa terbahak-bahak, apakah kamu ingat apa yang biasa aku katakan padamu? Meskipun Anda kaya, Anda harus membaca lebih banyak buku. Ada emas dan keindahan di buku. Anda membaca terlalu sedikit buku. Selain itu, Anda membenci ulama. Sekarang Anda tahu bahwa, jika Anda membaca terlalu sedikit buku, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, tidak ada gunanya. Karena Anda bahkan tidak tahu mengapa Anda tidak memiliki keturunan dan semakin buruk secara rohani dan jasmani. Caranya tidak aneh sama sekali. Saya baru saja menambahkan kalium iodat ke dalam garam Anda. Setelah bertahun-tahun, tentu saja kondisi Anda semakin buruk. Jika Anda bisa membaca lebih banyak buku seperti saya, Anda akan tahu bahwa iblis dan asosiasi 3 mata telah menggunakan metode yang sama untuk menyerang dan memusnahkan orang Hua. Jika Anda membaca beberapa buku lagi, Anda akan mengetahui rahasianya. Kalium iodat. Pemilik gendut itu bergumam karena nama ini terlalu aneh baginya. Dengarannya dia pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Bukankah itu digunakan untuk menambahkan yodium ke tubuh manusia jika lehernya besar? Pramugara Li menghela nafas sambil berkata, inilah sebabnya. Jika kamu dapat bereinkarnasi menjadi orang lain, kamu harus membaca lebih banyak buku. Jika tidak, Anda bahkan tidak tahu perbedaan antara kalium iodat dan kalium iodida dan tidak tahu mengapa Anda menjadi lebih buruk secara rohani dan jasmani. Meskipun Anda dapat membuka mata lebar-lebar, hidup Anda tidak berbeda dengan orang buta.
Jika sebelumnya, iblis dan asosiasi mata tiga pasti menyukai orang idiot sepertimu. Meskipun keduanya sangat berbeda, kamu mengira keduanya sama hanya karena terdengar mirip satu sama lain. Awalnya, pria gendut itu mengira hal itu disebabkan oleh minuman dan seks yang berlebihan, dia tidak membayangkan bahwa dia dijebak oleh seseorang. Unsur garam yang dimakannya 3 kali sehari sudah lama diubah oleh seseorang. Oleh karena itu, ia semakin buruk secara rohani dan jasmani. Aku akan membunuhmu. Pemilik gendut itu segera muncul dengan ekspresi muram saat dia ingin menyerang Stuart Lee. Namun, saat dia bangkit, dia dengan paksa ditendang oleh pengawalnya ke dadanya dan terjatuh, menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Dia kemudian berteriak sambil tersenyum sedih, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Bahkan jika kamu membunuhku, jangan bermimpi untuk mengambil propertiku. Pramugara Lee mencibir sambil berkata dengan ramah, bukankah kamu menjahit uang emas di dalam jubah bulu rubahmu? Bagaimana kamu bisa mengambil cek emasmu setelah aku membunuhmu? Apakah menurut Anda kecelakaan pesawat ini adalah kecelakaan? Tanpa kecelakaan ini, bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda telah membawa semua properti Anda? Anda, pemilik gendut itu masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, pengurus Lee telah melepaskan ki pertempurannya sambil memenggal kepalanya, menyemprotkan darahnya ke batang pohon maple di satu sisi. Kepala pemilik gendut itu lalu berguling dengan mata terbuka lebar. Setelah memenggal kepalanya, pengurus Lee segera melepas jubah bulu rubah pemilik gemuk itu, memperlihatkan cek emas cemerlang di dalamnya. Nilai nominal minimal cek emas itu adalah 10.000 koin emas. Pengawal di sekitarnya terengah-engah. Ketika pengurus Lee melihat sekeliling mereka, jantung semua pengawal berdebar kencang saat mereka menundukkan kepala sekaligus. Semua pengawal mengetahui kekuatan Stuart Lee, jika tidak, Stuart Lee tidak dapat membelinya selama bertahun-tahun. Pengurus Lee mengeluarkan tumpukan cek emas dari jubah bulu rubah mayat itu dan memasukkannya ke dalam koper portabelnya sebelum berkata, sekarang kita adalah belalang di tali yang sama. Jangan terlalu banyak berpikir, saya akan membayar Anda sesuai janji saya. Karena keadaan sedang kacau di negara Taixia, kita bisa meninggalkan provinsi Huanzhou secara kebetulan dan menetap di suatu tempat. Nanti, aku akan menjadi pemilikmu. Kamu akan hidup jauh lebih baik daripada sekarang jika kamu mengikutiku. Terserah Anda, pemilik. Baiklah, bersihkan mayat-mayat ini. Gali lubang di sini dan kubur semuanya. Ya Pak, Zhao Wu dan pengawal lainnya mulai menggali lubang di tanah dengan peralatan mereka dan mengubur semua mayat. Hanya setelah beberapa saat, kedua selir tercinta dari pemilik gendut itu menjadi terlalu takut dengan serangkaian kecelakaan. Melihat Stuart Lee berjalan ke arah mereka dengan wajah berdarah, kedua wanita mempesona itu gemetar dengan wajah pucat. Stuart Lee, nanti, kami berdua akan mengikuti perintahmu. Stuart Lee, kami, saudara perempuan kami, akan melayanimu dengan baik nanti. Pramugara Lee berjalan ke arah mereka dengan tatapan mata berkaca-kaca. Meski kedua wanita itu memohon maaf, dia tetap membunuh mereka, satu tusuk untuk satu nyawa. Setelah itu, pramugara Lee berjongkok dan membersihkan belatinya di kerah kedua wanita itu. Setelah itu, dia berkata, sebelumnya kalian hanyalah 2 pelacur. Pemilik membelikan Anda karena penampilan cantik Anda dan memberi Anda pakaian bagus dan makanan lezat. Namun, kamu mengkhianatinya. Bagaimana saya tahu apakah Anda tidak akan mengkhianati saya suatu hari nanti? Apakah Anda benar-benar berpikir pria itu tidak akan membunuh Anda jika Anda bisa membuatnya bahagia di ranjang? Kamu hanya jalang. Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa bergaul dengan seorang pria berdasarkan tipu muslihat dan penampilan cantikmu? Apa menurutmu pria itu tidak bisa hidup tanpamu? Setelah membersihkan belatinya, pramugari Lee berdiri. Melihat 2 mayat manusia yang perlahan-lahan berubah menjadi lebih dingin, dia menggelengkan kepalanya sambil membuat kesimpulan, kamu harus membaca beberapa buku lagi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua mayat telah dikuburkan, meninggalkan bau samar darah di hutan maple. Setelah melakukan semua ini, saat Stuart Lee berjalan keluar dari hutan maple, diikuti oleh pengawalnya, mereka berhenti saat pupil mereka berkontraksi. Seorang pemuda berusia 17 tahun berdiri di depan mereka. Mereka bahkan tidak tahu sudah berapa lama pemuda ini berdiri di sana. Pemuda itu tidak membawa senjata apapun seolah-olah dia adalah seorang anak bangsawan yang sedang melakukan tamasya musim gugur. Pemuda itu memandangi daun maple. Lalu noda darah segar di hutan sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, warna merah dari hutan maple tampak indah sebelumnya. Namun, setelah berlumuran darah, itu berubah menjadi menyilaukan. Pramugara Lee menyipitkan matanya karena dia tidak bisa melihat kemampuan sebenarnya dari pemuda ini. Namun, tidak ada pelayan di sisi pemuda ini. Terlebih lagi, pria ini terlihat terlalu muda sehingga dia tidak terlihat seperti orang yang kuat. Oleh karena itu, pengurus Lee kebetulan mempunyai pikiran bahwa dia dapat membunuh pemuda ini di sini. Zhao Wu, bunuh dia. Pramugara Lee mengirimkan perintah kepada Zhao Wu. Segera setelah menerima kata-kata pengurus Lee, Zhao Wu bergegas keluar.
Melihat Zhao Wu bergegas ke sini, pemuda itu menggosok jarinya, menimbulkan suara. Suaranya terdengar ajaib. Saat suara itu masuk ke dalam kesadaran semua orang di saat itu menjadi kaku seketika. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Pria muda itu memperhatikan orang-orang ini sambil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan resonansi dan kekuatan yang sangat memilukan. Saya bahkan tidak ingin mencemari tangan saya dengan membunuh Anda sendiri. Kamu sebaiknya bunuh diri untuk memohon pengampunanku. Segera setelah perkataan pemuda itu, semua tubuh kaku itu telah mengambil senjata mereka dan menusuk leher atau dada mereka sendiri dengan paksa. Bau darah yang kuat menyebar ke seluruh hutan Maple sekali lagi. Kastil Besi Hitam bab 1287, wilayah yang bermasalah. Tentu saja, pemuda ini adalah Zhang Tai. Bahkan Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa melihat pemandangan yang begitu mengerikan di hutan Maple di Pegunungan Helan. Selama beberapa hari ini, karena Zhang Tai telah melihat begitu banyak orang saleh, setia, dan rakyat jelata yang aneh yang saling membantu ketika dievakuasi di wilayah militer Pichewes. Dia merasa sangat jijik saat melihat orang-orang ini. Semua daun maple di hutan berwarna merah. Korps itu juga mengubah sebagian besar wilayah menjadi merah, yang tampak menyedihkan, sedingin es, dan brutal. Baru saja, Zhang Tai mencoba keterampilan rahasia hipnosis pengendalian jiwa dalam sutra jiwa berdarah pada sosok kecil ini. Zhang Tai bisa membuat sosok kecil ini bunuh diri hanya dengan menggerakkan bibirnya sendiri. Pramugara Li menusukkan belati ke jantungnya sendiri. Dia menatap ke langit dengan mata yang sangat pucat meskipun dia sudah mati. Keserakahan dan pengkhianatan selalu ada dimanapun ada orang. Namun, Zhang Tai masih terkejut saat melihat para pelayan dan selir mengacau tuan mereka. Melihat ekspresi menyakitkan dari Stuart Lee, Zhang Tai tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan karena semua manusia memiliki sisi buruknya. Apakah aku juga akan menderita pengkhianatan seperti itu karena keserakahan orang lain? Ketika terlintas di benak Zhang Tai, jantung Zhang Tai berdebar kencang. Setelah itu, Zhang Tai melupakannya. Seperti yang terjadi dalam Perang Suci, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu di sini. Meskipun pengurus Li ini sama lemahnya dengan semut di mata Zhang Tai, orang ini mempunyai pikiran dan cara yang menakutkan. Karena Zhang Tai belum membaca terlalu banyak buku, maka pengetahuannya tentang obat-obatan dan pil pun semakin sedikit. Oleh karena itu, jika pengurus Li tidak menyebutkannya, Zhang Tai bahkan tidak tahu bahwa kalium iodat akan membuat laki-laki kekurangan sperma, apalagi setan dan asosiasi tiga mata pernah mengubah kalium iodida menjadi kalium iodat dalam garam mejahua. Orang-orang sebelum bencana, kebanyakan orang tidak memiliki pengetahuan yang begitu jauh. Meskipun Zhang Tai adalah seorang ksatria, dia tidak mengetahui semua detail pengetahuan dan sejarah sebelum bencana. Zhang Tai hanya tahu bahwa kota Black Hawk kekurangan yodium di pedalaman. Atas permintaan ibunya, ia selalu membelikan 2 karung garam meja untuk keluarganya setiap tahunnya. Selain itu, yodium memang ada dalam bentuk kalium iodida, pengganti kalium iodat. Meski garamnya ditambah kalium iodida, ibunya yang bertanggung jawab atas makanan dan minuman keluarga tetap melarang mereka makan garam meja terlalu banyak. Hanya setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai menjatuhkannya. Adapun Zhang Tai, jika dia ingin mengetahui bahaya dan pengaruh potasium iodat terhadap manusia atau bagaimana setan dan asosiasi mata tiga mengacaukan orang Hua dengan mengubah unsur garam meja mereka sebelum bencana, dia hanya perlu masuk ke dalam situasi kemunculan kembali masalah di Bukit Suan Yuan dan cari di database markas besar Serikat Apoteker Manusia. Dia pasti bisa mendapatkan literatur dan bahan penelitian paling otoritatif dan profesional di sana. Kalau tidak, dia bisa langsung bertanya pada kakak laki-lakinya Zhang Yang. Zhang Yang juga seorang apoteker, yang pasti tahu lebih banyak daripada pengurus Li dalam aspek ini. Namun, itu tidak perlu. Bahkan jika Anda telah membaca terlalu banyak buku, tidak akan ada gunanya jika Anda tidak mengikuti jalan kebenaran. Zhang Tai menghela nafas dengan emosi saat dia mengeluarkan cek emas dari tubuh Stuart Lee. Orang-orang ini pantas mati. Namun, uang tidak bersalah. Zhang Tai tidak boleh menyia-nyiakan cek emas yang bernilai lebih dari 600.000 koin emas ini. Uang sebanyak itu tidak layak disebutkan bagi Zhang Tai. Namun, jumlah 600.000 koin emas sudah merupakan angka yang sangat besar bagi rakyat jelata. Hanya dengan membungkukkan tubuhnya, dia akan memungkinkan 50.000 pengungsi mendapatkan tempat tinggal. Tentu saja, Zhang Tai ingin melakukan itu. Zhang Tai tidak terlalu berhati tinggi. Sedangkan bagi seseorang yang enggan meminum semangkuk nasi hanya untuk menghemat sejumlah koin tembaga, Zhang Tai lebih tahu tentang kekuatan uang ketika berada di dunia yang berbahaya dan kacau. Setelah melemparkan cek emas itu ke dalam kastil besi hitam, maka Zhang Tai tidak lagi tinggal di sini, sebaliknya, dia berjalan menuju kedalaman hutan maple. Ini adalah pertunjukan buruk yang mengungkap sisi mengerikan manusia yang ditemui Zhang Tai di Pegunungan Helan selama 2 bulan terakhir. Tentu saja, Zhang Tai tidak ada di sini khusus untuk menonton pertunjukan ini. Itu hanya suatu kebetulan.
Sebenarnya, hutan maple ini adalah tempat paling berbahaya di pegunungan Helan, daripada hanya memberikan sirup kepada orang-orang mati itu. Orang-orang yang hanya memikirkan ratusan ribu koin emas tidak dapat melihat bahayanya sama sekali. Saat ini, selain pengintai ksatria seperti Zhang Tai, ada juga banyak pejuang manusia di pegunungan Helan. Pejuang manusia ini adalah penjaga dan pengintai lapangan tentara armor hitam di wilayah ini. Misi mereka hampir mirip dengan misi Zhang Tai, yaitu menjadi mata dan telinga pangkalan Blackwater di pegunungan Helan. Karena terlalu banyak penjaga dan pengintai lapangan, pesan-pesan yang mereka kirim kembali ke pangkalan Blackwater dapat melengkapi dan memverifikasi pesan-pesan yang dikirim oleh Zhang Tai dan para pengintai ksatria bumi lainnya. Kadang-kadang, ketika para penjaga dan pengintai lapangan ini menemukan jejak ksatria lokal, mereka bahkan dapat mengirim pesan ke pangkalan Blackwater dan meminta pangkalan Blackwater mengirimkan peringatan dini kepada Zhang Tai dan pengintai ksatria bumi lainnya di dekatnya. Oleh karena itu, para penjaga dan pengintai lapangan ini juga merupakan kekuatan manusia yang tidak diperlukan di pegunungan Helan dalam perang suci. Mereka yang berada di medan perang bukan hanya ksatria. Zhang Tai menerima pesan dari pangkalan Blackwater 2 hari yang lalu. Dia diberitahu bahwa sejumlah besar penjaga manusia dan pengintai lapangan telah menghilang di wilayah pegunungan Helan di perbatasan antara prefektur Yunzhe di provinsi Huanzhou dan prefektur Jishi di provinsi Wuzhou dan kehilangan kontak sepenuhnya dengan pangkalan Blackwater dalam waktu 2 minggu terakhir. 2 hari yang lalu, seorang pengintai ksatria bumi yang ditugaskan oleh pangkalan Blackwater ke wilayah ini. Juga salah satu dari 20 pengintai ksatria bumi dari provinsi Yuzhou juga kehilangan kontaknya dengan pangkalan Blackwater. Sebagai seorang ksatria pramuka, meskipun Zhang Tai tidak menemukan apapun, dia juga harus mengirim pesan ke pangkalan Blackwater setiap hari untuk menyatakan bahwa dia masih hidup dan berada di posnya. Ini juga salah satu metode yang diadopsi oleh para ksatria pengintai untuk mengirimkan peringatan dini ke pangkalan Blackwater. Mereka mengirimkan peringatan dini kembali ke pangkalan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika seorang ksatria bumi kehilangan kontak dengan pangkalan Blackwater selama 2 hari tanpa alasan, dia mungkin akan dibunuh oleh musuh. Karena terlalu banyak manusia penjaga dan pengintai yang menghilang di wilayah pegunungan Helan ini dan Zhang Tai terutama berpatroli di wilayah tetangga, oleh karena itu, pangkalan Blackwater mengirimkan perintah kepada Zhang Tai agar dia memeriksanya di sini. Ksatria lain hampir tidak dapat menemukan tempat bermasalah di pegunungan yang luasnya lebih dari 500.000 mil persegi selama 10 hari. Namun, Zhang Tai hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk menemukan wilayah bermasalah yang mencakup lebih dari 10.000 mil persegi ini dan memastikan bahwa masalahnya mungkin ada di hutan maple yang luas atau di sekitarnya. Zhang Tai baru saja berjalan ke hutan maple dengan santai. Bahkan jika dia menginjak dedaunan pohon, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Meski masih ada embun di semak-semak dan rumput liar, namun embun-embun itu tidak bisa menempel pada pakaian Zhang Tai sama sekali, seolah-olah mereka diisolasi oleh kekuatan yang aneh. Zhang Tai baru saja berjalan di hutan seperti bayangan. Hanya setelah berjalan beberapa menit di hutan maple, Zhang Tai telah menemukan sesuatu yang berjarak kurang dari 300 meter dari tempat Stuart Lee melakukan pembunuhan besar-besaran demi uang. Zhang Tai melihat sebuah pipa logam dengan panjang 20 cm dan lebar 2 cm di batang pohon maple gula yang tinggi. Bagian dalam pipa logam telah dibekukan oleh sirup. Zhang Tai mengeluarkan pipa logam itu dari bagasi. Pipa logam itu berwarna hitam dengan salah satu ujungnya tajam. Setelah melihatnya dengan cermat, Zhang Tai mengidentifikasi bahwa itu adalah alat serbaguna yang dibawa oleh pengintai lapangan dari negara Taixia. Dengan alat ini, mereka bisa melepaskan jarum secara diam-diam. Jarum tersebut dapat membunuh target atau mangsa liar yang tidak memiliki mentalitas bertahan secara diam-diam dalam jarak 50 meter. Selain itu, alat ini dapat memperlancar aliran darah ketika ditusukkan ke tubuh manusia karena lukanya sulit disembuhkan. Tentu saja, mereka juga bisa memasukkan pipa logam ini ke dalam bagasi untuk minum dan mengumpulkan sirup. Seorang pramuka lapangan tidak akan pernah begitu saja menjatuhkan alat ini. Mengingat tempatnya, pipa ini sudah beberapa hari dimasukkan ke dalam bagasi. Zhang Tai melihat ke tanah di bawah batang pohon dan menemukan jejak khusus dengan persepsi sensorik kesadaran ksatria. Setelah berjalan kurang dari 10 meter di sepanjang jalan setapak, dia melihat sepotong kecil mantel kamuflase berdarah dari seorang pengintai liar. Zhang Tai mengambil sepotong kecil kain itu. Setelah itu, dia melihat ke langit dan membuat gerakan tangan yang aneh. Segera setelah itu, seekor burung pelatuk dan 4 burung titmis terbang ke sini. Setelah terbang mengelilingi Zhang Tai sebentar, burung pelatuk dan 3 burung titmis terbang menjauh sementara burung titmos lainnya mendarat di telapak tangan Zhang Tai yang membawa sepotong kecil kain kamuflase. Setelah melompat beberapa kali di tangan Zhang Tai, ia mengangguk dan terbang menuju arah lain dari hutan maple. Zhang Tai kemudian mengikuti titmos itu. Kastil besi hitam bab 1288 menelusuri. Di bawah bimbingan titmos kecil, Zhang Tai mendapatkan penemuan lain yang berjarak lebih dari 100 meter.
Itu adalah sepetak tanah yang warnanya tampak sedikit lebih gelap dibandingkan tanah di sekitarnya. Di sini, Zhang Tai mengendus bau yang sedikit berdarah dan bau. Beberapa potongan kecil kain kamuflase tersebar di area seluas 20 meter persegi sementara sekelompok semut sibuk membawa daging dan tulang halus ke dalam sarangnya sendiri. Saat melihat tempat seperti itu, Zhang Tai mengelilingi tempat itu sebentar. Setelah itu, dia berdiri di suatu tempat sambil membuat isyarat tangan. Di saat yang sama, sebuah pemandangan terlintas di benaknya. Seorang pengintai lapangan yang sedang menghisap sirup di hutan maple ini tiba-tiba menemukan musuh. Karena musuh jauh lebih kuat darinya, dia memutuskan untuk segera melarikan diri. Sayangnya, ketika dia tiba di sini, dia ditangkap oleh pengintai lapangan itu. Hanya dengan satu pukulan, musuh telah benar-benar menghancurkan tubuh manusia pengintai menjadi busa darah, menyembur ke tanah dalam bentuk kipas dan menjadi makanan semut. Sepanjang arah bentuk kipas, Zhang Tai menemukan pedang panjang mat milik pengintai yang terdistorsi. Zhang Tai mengambil pedang panjang itu dan melihatnya dengan cermat. Dia tidak menemukan adanya kerusakan pada bilahnya. Zhang Tai menduga bahwa itu seharusnya dipantulkan kembali oleh setidaknya ki pertempuran pelindung seorang ksatria bumi. Seorang pejuang Hua yang pemberani kemudian berkorban di hutan maple pegunungan Helan dengan tenang, bahkan tidak meninggalkan mayat atau nama lengkap, kecuali pedang panjang yang terdistorsi. Yang menunjukkan ketegasan pejuang ini sebelum kematiannya. Karena berada tidak jauh dari tempat pramuka lapangan bertempur sampai mati, Zhang Tai menemukan 2 mayat pramuka lapangan yang hancur. Perangkat komunikasi penginderaan jauh yang rusak, dan beberapa peralatan. 3 pengintai lapangan bisa membentuk kelompok di pasukan negara Taixia. Kini setelah sekelompok 3 pengintai lapangan tewas mengenaskan di sini, bisa dibayangkan pasti ada lebih banyak korban jiwa di hutan maple ini. Ketika pengintai lapangan mengambil tindakan atau menjalankan misi, mereka tidak dapat memperoleh pasokan dari pangkalan, khususnya di pegunungan Helan, mereka harus mandiri. Dalam hal ini, sirup akan menjadi persediaan terbaik untuk pramuka lapangan. Jika para ksatria iblis mengetahui hukum ini, mereka hanya perlu menunggu kelompok pengintai lapangan Hua di sini. Ksatria manusia bumi yang bertanggung jawab berpatroli di wilayah ini mungkin telah terbunuh. Di antara iblis di wilayah ini, setidaknya harus ada satu ksatria iblis bumi teratas. Mata Zhang Tai memancarkan sinar yang agresif, lalu ia menjilat bibirnya dan tersenyum tipis. Meskipun manusia lain mungkin merasa bahwa ksatria iblis itu menakutkan dan licik, sedangkan untuk Zhang Tai, semakin banyak, semakin baik. Bahkan perang antara iblis dan manusia di perbatasan barat negara Taixia telah memanas. Ksatria merupakan kelompok minoritas di antara manusia dan iblis. Selama 2 bulan terakhir, Zhang Tai sangat merindukan ksatria iblis. Selain ksatria iblis sayap besi hitam pertama yang ditemui Zhang Tai di sini pada hari pertama, Zhang Tai hanya membunuh 3 ksatria iblis sayap besi hitam lagi yang berniat meluncur ke provinsi Huanzhou dari Gunung Helan secara diam-diam. Adapun Zhang Tai, ksatria iblis bersayap 4 itu seperti anak kucing atau anak anjing. Lebih banyak lebih baik. Bahkan Zhang Tai hanya bisa bertemu dengan 4 ksatria iblis sayap besi hitam, belum lagi pengintai ksatria bumi manusia lainnya. Jika mereka tidak beruntung, seperti yang hilang, mereka mungkin akan bertemu lawan yang kuat. Jika tidak memikul tanggung jawab yang begitu besar, Zhang Tai bahkan ingin memburu para ksatria iblis di garis depan atau area yang telah ditempati oleh iblis. Di luar imajinasinya, Zhang Tai bisa bertemu ikan besar di sini. Titmos itu terus melayang di samping Zhang Tai. Setelah Zhang Tai memeriksa jejak-jejak ini, dia langsung mengikuti Titmos itu jauh ke dalam hutan maple. Namun, setelah terbang lebih dari 200 meter, Titmos itu mulai melayang di samping Zhang Tai sekali lagi. Zhang Tai mengambil makanan dan memberi makan Titmos tersebut sebelum ia pergi. Setelah Titmos itu terbang, Zhang Tai membuat gerakan tangan lainnya. Hanya setelah beberapa detik, seekor rubah abu-abu berlari ke sini sambil terus memimpin Zhang Tai menuju kedalaman hutan maple. Lebih dari 15 mil jauhnya, rubah abu-abu mendapatkan hadiahnya dan pergi dengan gembira sementara sebuah uang terus membawa Zhang Tai ke kedalaman hutan maple. Setelah mendapatkan uang, 2 ekor babi hutan terus membimbing Zhang Tai. Setelah itu seekor burung hantu membimbingnya. Para ksatria iblis di hutan ini mungkin tidak mengetahui akibat dari sikap bermusuhan terhadap pewaris sutra hutan belantara agung di daerah pegunungan yang subur tempat tinggal berbagai hewan. Mereka sebenarnya memusuhi seluruh dunia, bukannya satu orang. Di tengah perjalanan, Zhang Tai menemukan beberapa mayat pejuang manusia lagi. 2 jam kemudian, di pintu masuk gua gunung di kedalaman hutan maple ini, seekor ular berbisa yang bermutasi bergerak di sekitar Zhang Tai beberapa kali. Zhang Tai mengulurkan tangannya dan membelai kepala ular berbisa itu. Setelah itu, ia langsung menuangkan obat serbaguna ke dalam perut ular berbisa mutasi yang sedang bersiap untuk hibernasi. Ular berbisa itu menjulurkan lidahnya dan menjilat telapak tangan Zhang Tai sebelum mengebor rumput liar beberapa meter jauhnya dengan memutar tubuhnya. Zhang Tai memandangi gua gunung ini sebentar sebelum berjalan ke dalam dengan tenang.
Di kawasan pegunungan seluas ratusan ribu mil persegi ini, setidaknya terdapat 1000 jenis gua pegunungan. Beberapa gua gunung dangkal karena berada di lereng gunung. Zhang Tai bisa melihat melalui gua gunung dengan mudah menggunakan mata bunga teratai. Beberapa gua gunung memiliki kedalaman puluhan bahkan ratusan mil yang berisi banyak jalan pintas dan celah seperti gua naga di Pulau Naga tersembunyi. Meskipun Zhang Tai memiliki mata bunga teratai, dia tidak bisa melihat menembus gua gunung seperti itu. Tidak diragukan lagi, gua gunung ini termasuk tipe yang terakhir. Bagian dalam gua gunung itu suram dan gelap. Baru setelah memasukinya kurang dari 100 meter, keadaan sudah gelap gulita. Selain itu, lebih dari 100.000 kelelawar tinggal di dalamnya. Kotoran kelelawar sudah kental di gua gunung. Tentu saja, kedatangan Zhang Tai tidak mengejutkan para kelelawar itu. Sebaliknya, setelah berkomunikasi dengan kelelawar-kelelawar ini, Zhang Tai mendapatkan kecerdasan yang lebih berguna dari kelelawar-kelelawar ini 2 hari yang lalu. 8 iblis bersayap dan manusia seperti dia terbang ke dalam gua gunung bersama-sama. Kastil Besi Hitam bab 1289, Jebakan Halus. 8 setan sayap dan 1 ksatria manusia terbang ke gua gunung. Setelah mendengar berita ini dari kelelawar itu, Zhang Tai langsung menjadi ragu. Tidaklah aneh jika iblis sayap bersembunyi di gua gunung ini, juga tidak aneh jika seorang ksatria manusia tetap tinggal di dalam. Intinya adalah para iblis sayap dan seorang ksatria manusia tinggal bersama satu sama lain. Apakah ksatria manusia itu adalah ksatria bumi yang hilang atau orang lain? Itu sebuah masalah. Terlebih lagi, mengapa ksatria manusia ini tetap bersama iblis sayap? Karena kelelawar memiliki kecerdasan yang terbatas. Zhang Tai tidak bisa mendapatkan rincian dari kelelawar ini bahkan sebagai pengontrol hewan terkemuka. Dia tidak tahu bagaimana rupa ksatria manusia itu. Zhang Tai hanya tahu bahwa ksatria manusia itu hampir terbang ke gua gunung bersama dengan 8 iblis bersayap pada saat yang bersamaan. Kelelawar itu tidak mengetahui level iblis sayap itu. Namun, Zhang Tai tahu bahwa manusia itu setidaknya haruslah seorang ksatria besi hitam karena dia bisa terbang. Mengingat lingkungan di sini, Zhang Tai menilai bahwa iblis bersayap 8 tampaknya tidak berkelahi dengan ksatria manusia itu. Tak satu pun kelelawar di gua gunung terlibat di dalamnya. Berdasarkan tanda-tanda ini, Zhang Tai menilai bahwa ksatria manusia itu mungkin berada di pihak yang sama dengan iblis sayap itu. Di negara Taixia, manusia yang tinggal bersama iblis pastilah sisa-sisa gereja yang mencapai surga. Zhang Tai mengungkapkan senyuman dingin. Dia sudah lama ingin menangkap lebih banyak bastard untuk tungku berdarah akhir-akhir ini dan inilah mereka datang. Setelah memicu efek rune persembunyian dan menempatkan beberapa bulu pelacak di dekat pintu masuk gua gunung untuk mengingatkannya ketika orang lain masuk. Zhang Tai melintas ke dalam gua gunung seperti sambaran petir. Pembangkit tenaga listrik selalu tak kenal takut. Saat Zhang Tai semakin kuat, dia tidak akan takut meskipun ada 9 ksatria bumi di gua gunung saat ini. Di dalam gua gunung sangat redup. Setelah terbang beberapa mil, Zhang Tai melihat beberapa serangga kecil aneh yang tampak seperti kombinasi kunang-kunang dan laba-laba. Selain memancarkan cahaya seperti kunang-kunang yang sedang terbang, mereka bahkan bisa menyemburkan jaring halus seperti bintil ke palisade dan stalaktit di puncak gua gunung. Membuat gua gunung ini sedikit fantastis. Serangga kecil yang bercahaya ini adalah makanan favorit kelelawar. Namun, jaring halus mereka dapat menempel pada sayap kelelawar dan membuat mereka terlalu takut. Dilindungi oleh jaring halus tersebut, serangga kecil yang bercahaya ini menjaga keseimbangan halus dengan kelelawar di gua gunung. Selain itu, kotoran yang ditinggalkan kelelawar di gua gunung selama bertahun-tahun dapat bertahan hidup dari serangga kecil seperti salamander, lipan, ular, dan tikus hitam. Oleh karena itu, terdapat sistem makroekologi yang saling bergantung di seluruh gua gunung. Tidak banyak jalan pintas dan celah di gua gunung ini. Beberapa di antaranya terlalu sempit untuk dilewati atau jalan buntu. Oleh karena itu, pada dasarnya hanya ada satu jalan di gua gunung. Zhang Tai bahkan menemukan beberapa mayat pejuang Hua dengan penampilan menyedihkan yang isi perut dan otaknya telah dimakan habis. Oleh karena itu, Zhang Tai bertekad untuk menangkap ke-8 iblis dan ksatria manusia dari Asosiasi Mata Tiga. Setelah memutar di gua gunung sekitar 60 mil, Zhang Tai tiba di tempat berbahaya di gua gunung dan berhenti di sana. Di gua gunung, Zhang Tai sedikit memandang tempat ini dengan sedikit cemberut. Itu berada jauh di bawah tanah dan menjadi semakin luas. Zhang Tai bahkan melihat beberapa jamur khusus di sini. Namun, tempat ini terlihat sangat berbahaya karena ruangnya tiba-tiba menyempit dan menjadi lebih dalam. Itu berubah menjadi sebuah terowongan yang tingginya hanya 3 meter dan lebar 2 meter dan memanjang hingga ke kedalaman ruang bawah tanah. Ada bebatuan granit keras di luar pintu masuk kecil, begitu pula di dalam terowongan. Terowongan itu dikelilingi ratusan juta ton batu. Mirip dengan lubang tikus yang membesar, saat dia memasukinya. Dia hampir tidak akan keluar dengan mudah jika seseorang memblokir kedua ujungnya kecuali dia melakukan pembunuhan besar-besaran di dalam.
Saat melihat terowongan ini, jantung Zhang Tai tiba-tiba berdebar kencang ketika dia merasakan terowongan yang jauh dan sempit ini penuh dengan niat membunuh. Zhang Tai tidak langsung memasukinya, sebaliknya, dia melihat sekeliling pintu masuk terowongan. Dengan efek mata bunga teratai, bebatuan yang mengelilingi terowongan kecil yang berkelok-kelok itu berangsur-angsur berubah menjadi transparan dan keseluruhan terowongan kecil itu secara bertahap menjadi jelas di mata Zhang Tai. Dalam hal ini, meskipun Zhang Tai memiliki mata bunga teratai, dia masih hanya bisa melihat dengan ketebalan sekitar 10.000 meter karena batu granit mengandung sejumlah kuarsa dan logam. Batuan yang berjarak lebih dari 10.000 meter akan membentuk penghalang suhu warna yang tebal dan menghalangi apa yang ada di belakangnya. Meskipun Zhang Tai sedang mengambil biji teratai merah yang menyala-nyala, dalam hal ini dia hanya bisa melihat menembus bebatuan granit sekitar 10.000 meter. Panjang terowongan yang berkelok-kelok itu lebih dari 10.000 meter, oleh karena itu, Zhang Tai tidak dapat melihat jarak lebih dari 10.000 meter. Namun, setidaknya semua yang ada di terowongan ini normal dalam jarak 10.000 meter. Setelah memikirkannya selama beberapa detik, Zhang Tai terbang ke dalam terowongan kecil perlahan-lahan saat dia sepenuhnya memicu efek mata bunga teratai. Setelah terbang sekitar 13.000 meter di terowongan kecil, Zhang Tai berhenti sekali lagi, karena dia sudah bisa melihat pemandangan di ujung lain terowongan. Setelah memanjang lebih dari 9.000 meter dalam jarak linier, terowongan berkelok-kelok mencapai ruang bawah tanah besar berbentuk gelembung. Jika terowongan yang berkelok-kelok ini adalah usus seseorang, maka ruang bawah tanah itu seperti perutnya. Di ujung lain ruang bawah tanah ini, ada beberapa pintu masuk yang sedikit lebih besar yang bisa mengarah ke tempat yang jauh. Selain tampilan dangkal dari ruang bawah tanah ini, Zhang Tai bisa melihat segala sesuatu di ruang ini melalui bebatuan granit yang tebal. Seorang ksatria manusia bersembunyi di atas ruang bawah tanah dekat ujung terowongan sempit ini sambil menyembunyikan kinya. Jika bukan karena mata bunga teratai, Zhang Tai hampir tidak bisa melihatnya sama sekali. Selain itu, 6 ksatria iblis sayap bersembunyi di pintu masuk lain dari ruang bawah tanah. Selanjutnya, 2 ksatria iblis sayap lagi terbang di ruang bawah tanah seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Mereka bahkan sesekali melihat ke ujung terowongan sempit ini. Semua iblis bersayap 8 adalah ksatria, 5 di antaranya adalah ksatria besi hitam bersayap 2, 3 di antaranya adalah ksatria iblis bumi yang mulai menumbuhkan sepasang sayap kedua. Meskipun ksatria manusia itu bersembunyi secara diam-diam, tatapannya masih terlihat jelas di bawah mata bunga teratai Zhang Tai. Ksatria manusia itu tampak muram dengan rambut beruban. Dilihat dari penampilannya, dia sudah tua. Yang lebih mengesankan adalah nefus berpigmen hitam yang menakutkan di antara alisnya. Jantung Zhang Tai berdebar kencang. Gao Tianzhao, pendiri klan Gao dari Istana Rasa yang terhormat waktu di Provinsi Lingzhou, seorang tokoh terkemuka di gereja mencapai surga yang dicari oleh Mahkamah Agung di negara Taixia. Yang putrinya telah menikah dengan putra Han Zhengfang, jika belum melihat gambar yang diinginkan, terutama karena terkesan dengan nefus hitam di antara kedua alis Gao Tianzhao. Zhang Tai tidak dapat mengidentifikasinya sekaligus. Meski bersembunyi, ksatria manusia itu masih terus mengawasi pintu keluar terowongan sempit itu sambil menyipitkan matanya. Meskipun dia belum sampai di sana, Zhang Tai masih bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari ruang bawah tanah yang luas itu. Gao Tianzhao dan para ksatria iblis itu bersembunyi di dalam untuk mencari seseorang. Itu jebakan. Dalam hal ini, bahkan seorang ksatria bayangan biasa pun bisa terbunuh jika dia memasuki perangkap yang dibuat oleh 1 ksatria bayangan manusia dan 8 ksatria iblis. Siapa target mereka? Setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai langsung mendapatkan jawabannya. Jebakan ini akan menargetkan siapa saja yang mungkin menerobos masuk. Setelah seorang ksatria bumi manusia dan banyak pengintai dan penjaga lapangan kehilangan kontak mereka dengan pangkalan Blackwater, tentu saja orang yang mungkin ditugaskan di sini untuk menyelidiki situasi di wilayah ini adalah aku yang terlihat tidak buruk. Mereka menjebakku. Bukan suatu kebetulan bagi gereja mencapai surga dan para iblis menarikku ke sini dengan membuat masalah. Tapi bagaimana mereka bisa memastikan kalau aku akan menemukan tempat ini? Kecuali jika mereka mengira aku adalah pengendali hewan yang dapat menggunakan hewan untuk menemukan lokasi mereka. Kalau begitu, mayat-mayat yang kulihat di gua gunung itu pasti sengaja ditinggalkan oleh mereka. Namun, apakah mereka tidak takut membuatku takut? Jika mereka mengincarku, itu jelas merupakan celah besar. Bagaimana bisa seorang ksatria bumi dengan santainya memasuki jebakan yang disergap oleh 9 ksatria lawan? Apakah mereka menargetkan orang lain? Tapi siapa lagi yang akan datang kecuali aku? Mata Zhang Tai berbinar. Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya sambil memikirkannya. Mereka mengira saya adalah pengontrol hewan, namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa saya sedang mengembangkan sutra hutan belantara agung, yang kemampuannya tidak dapat ditandingi oleh keterampilan mengendalikan hewan lainnya. Pengendali hewan lain yang belum mengembangkan sutra alam liar besar mungkin menemukan gua gunung ini juga dengan bantuan hewan.
Mereka juga dapat memperoleh informasi dari kelelawar tersebut bahwa ada benda raksasa yang terbang ke dalam gua gunung baru-baru ini. Namun, para pengawas hewan tersebut tidak akan pernah mengetahui jumlah pendatang dan ciri fisik mereka. Oleh karena itu, jebakan ini menjadi sempurna. Karena lawan tidak mengetahui bahwa saya sedang mengembangkan sutra alam liar, mereka menjebak saya dengan cara ini. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa saya memiliki mata bunga teratai dan dapat melihat semuanya sebelum memasuki perangkap mereka. FCK, 9 ksatria, 1 ksatria bayangan gereja mencapai surga. 3 ksatria iblis sayap bumi dan 5 ksatria iblis sayap besi hitam. Gereja pencapaian iblis dan surga benar-benar memberiku wajah. Jebakan yang hebat. Zhang Tai menjilat bibirnya. 9 ksatria itu berarti cakra air yang berkilauan bagiku. Betapa memikatnya mereka. Tapi intinya adalah bahaya besar dalam daya pikat itu. Apa yang harus saya lakukan? Kastil Besi Hitam Bab 1290, Penanggulangan Pertapa Qianji. Ketika Zhang Tai diam di terowongan sempit yang suram, dengan efek menyembunyikan keterampilan rune. Zhang Tai hampir bergabung dengan batu-batu di sekitarnya karena dia bisa menyembunyikan ki-nya sepenuhnya. Para ksatria yang sedang menyergap lebih dari 10.000 meter jauhnya tidak dapat memperhatikan Zhang Tai sama sekali. Meskipun tubuh Zhang Tai tetap diam, dia memutar otak dan mencari solusi sementara banyak pemikiran muncul di benaknya seperti meteor. Karena mereka gemuk, jika tidak memiliki gigitan yang keras, Zhang Tai akan merasa bahwa dia menyia-nyiakan harta karun. Zhang Tai tidak jelas tentang kekuatan pertempuran Gao Tianzhao yang sebenarnya. Namun, sebagai seorang ksatria bayangan dari gereja pencapaian surga, Gao Tianzhao tidak boleh lebih lemah dari Okham dalam kekuatan pertempuran. Menghadapi seorang ksatria bayangan yang kekuatan tempurnya tidak diketahui dan telah melakukan persiapan untuk menyergapnya, Zhang Tai tidak yakin apakah dia bisa menjaga Gao Tianzhao tetap hidup. Sedangkan, selama dia menjaga Gao Tianzhao tetap hidup, kekuatan bertarung Zhang Tai akan meningkat pesat setelah menikmati buah garis keturunan, buah kecemerlangan. Cakra air lengkap yang dibawa oleh ksatria bayangan. Meskipun Gao Tianzhao itu licik, Zhang Tai akan merasa menyesal jika dia tidak berusaha sebaik mungkin. Meskipun saya bisa menangkap Gao Tianzhao hidup-hidup, saya juga harus menerapkan strategi yang fleksibel. Aku seharusnya tidak pernah memperlihatkan kekuatan pertarunganku yang sebenarnya. Sekarang iblis dan gereja yang mencapai surga dapat menugaskan seorang ksatria bayangan dan 8 ksatria iblis untuk. Itu menunjukkan bahwa mereka telah bertekad untuk membunuhku. Zhang Tai juga menjadi waspada tentang alasan iblis dan gereja yang mencapai surga membuat jebakan yang rumit untuk membunuhnya. Apakah itu karena acara Han Zhengfang? Mungkin. Ketika kekacauan di Bukit Xuanyuan terjadi, seseorang melihat saya di Bukit Xuanyuan. Setelah itu, Han Zhengfang berada dalam masalah dan kehilangan kontak dengan iblis dan gereja yang mencapai surga. Apa pendapat setan dan gereja yang mencapai surga tentang hal ini? Saya khawatir hanya mereka yang tahu bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan saya. Selain itu, permusuhan antara saya dan gereja Heaven's Reaching juga menjadi alasannya. Terlebih lagi, aku khawatir minyak api dan obat-obatan serbaguna yang aku temukan akan membuat para iblis dan gereja yang mencapai surga menjadi sibuk. Minyak api dan obat-obatan serbaguna adalah sumber daya strategis penting yang dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan negara Taixia dan manusia dalam perang suci dan membantu mereka menjaga keseimbangan dengan iblis pada aspek tertentu. Fungsinya tidak dapat ditandingi oleh beberapa ksatria. Pertapa Qianji sendiri tidak menakutkan, namun pertapa Qinaji yang mampu menciptakan minyak api dan obat-obatan serbaguna adalah perlawanan besar yang dihadapi iblis dalam perang suci dan harus dilenyapkan. Aku khawatir itu sebabnya Han Zhengfang ingin membunuhku. Ketika para iblis dan gereja yang mencapai surga membuat jebakan rumit untuk membunuhku. Jika aku memperlihatkan kekuatan tempurku yang sebenarnya dan membunuh ksatria bayangan yang mereka tugaskan di sini, aku akan menjadi jauh lebih mengancam mereka sekaligus. Jika demikian, mereka mungkin akan menugaskan seorang ksatria iblis surgawi untuk membunuhku lain kali. Oleh karena itu, dalam hal ini, cara terbaik untuk melindungiku adalah dengan tidak memperlihatkan kekuatan pertarunganku yang sebenarnya. Penting bagi saya untuk bersikap rendah hati. Jika aku harus menangkap Gao Tianzhao dan 8 ksatria iblis lainnya hidup-hidup dengan alasan tidak memperlihatkan kekuatan pertarunganku yang sebenarnya. Aku harus membuat rencana yang bagus. Jika orang lain menghadapi kasus seperti itu, mereka pasti akan bingung. Namun, sebagai pertapa Qianji yang telah menguasai banyak keterampilan rahasia, tentu saja, Zhang Tai bisa melakukan tindakan balasan. Setelah menyusun rencana, Zhang Tai perlahan mengungkapkan senyuman tenang. Pada saat yang sama, bom alkemis merah seukuran barel muncul di tangannya. Zhang Tai kemudian berjongkok saat dia menyentuh tanah. Dalam sepersekian detik, dia telah mengeluarkan sebuah batu besar dari tanah, memperlihatkan lubang besar. Zhang Tai memasukkan bom sang alkemis ke dalam lubang. Segera setelah itu, pedang panjang rahasia berwarna perak melayang di udara di sampingnya.
Ibarat memotong sepotong tahu, ia memotong sebagian dasar batu. Setelah itu, Zhang Tai meletakkan sisa batu tersebut ke dalam bom sang alkemis. Lalu ia mengubah bagian batu tersebut menjadi tumpukan pasir halus dengan menggunakan kekuatan lembut secara diam-diam dan menutupinya di dalam lubang. Bahkan seorang ksatria bayangan pun hampir tidak bisa menemukan jebakan Zhang Tai jika tidak memeriksanya dengan cermat. Zhang Tai mendapatkan bom alkemis dari peralatan teleportasi luar angkasa milik Han Zhengfang dan Han Yuanhong. Ada 500 bom alkemis lagi di Castle of Black Iron. Sebelumnya, Han Zhengfang dan Han Yuanhong mungkin mengumpulkan begitu banyak bom alkemis untuk tujuan jahat. Namun, kali ini, secara kebetulan, Zhang Tai menggunakannya untuk menangani sisa-sisa gereja yang mencapai surga dan iblis. Tampaknya hal itu memang ditakdirkan untuk terjadi. Setelah mengubur bom sang alkemis dan meninggalkan sinyal sentuhan spiritual, Zhang Tai perlahan mundur sejauh 50 meter, di mana dia mengubur bom alkemis lainnya secara diam-diam. Dalam 10 menit berikutnya, Zhang Tai mengubur lebih dari 40 bom alkemis di terowongan sempit dan berliku. Setelah memperkirakan bahwa bom-bom alkemis ini dapat meruntuhkan seluruh terowongan dan melukai Gao Tianzhao dengan parah, Zhang Tai berhenti. Setelah itu, dia mengelus tempat di antara alisnya dengan telapak tangan kanannya, sementara rune pemisah tubuh yang melompat itu segera terbang keluar dari tempat di antara alis Zhang Tai. Tepat di depan Zhang Tai, sebuah bayangan berangsur-angsur berubah menjadi sama seperti Zhang Tai yang telanjang. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia menggunakan keterampilan pemisahan tubuhnya, Zhang Tai masih merasa aneh seperti melihat ke cermin ketika dia melihat dirinya yang lain. Karena Zhang Tai bisa menyelesaikan dua tugas sekaligus dengan mudah, ada dua sudut pandang dalam pikirannya. Rasanya sangat istimewa baginya untuk memperhatikan dirinya yang lain dari sudut pandang orang lain. Yang lain mungkin menjadi gila karena perasaan seperti itu. Namun, Zhang Tai merasa semudah meminum air tersebut. Hanya dalam kasus ini Zhang Tai tahu bahwa kemampuan multitaskingnya bisa menyamai keterampilan pemisahan tubuhnya dengan sempurna. Setelah menggabungkan efek dari dua keterampilan rahasia, Zhang Tai memperoleh efek yang lebih besar. Kasus ini mengingatkan Zhang Tai bahwa di zaman dahulu kala, apa yang disebut keterampilan multitasking mungkin merupakan salah satu kemampuan mendasar yang dapat dikuasai semua orang dan sama alaminya dengan bernapas. Dengan bantuan kemampuan multitasking, dia dapat menggunakan keterampilan pemisahan tubuh dan keterampilan rahasia sutra alam liar besar dengan lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika manusia tidak dapat lagi memahami keterampilan multitasking ini, semakin sulit bagi mereka untuk menggunakan keterampilan pemisahan tubuh dan keterampilan mengendalikan hewan. Orang-orang kemudian secara bertahap menganggap kesulitan ini sebagai hal yang wajar. Ketika Zhang Tai memikirkannya, dia mengeluarkan satu set pakaian dan sepasang kaos kaki untuk dikenakan oleh Zhang Tai yang lain. Setelah beberapa saat, kedua Zhang Tai hanya saling memandang sambil bertatap muka. Bahkan Zhang Tai tidak bisa mengenali perbedaan apapun antara dirinya dan inkarnasi itu. Kekuatan pertarungan inkarnasi Zhang Tai adalah sekitar 40% dari kekuatan Zhang Tai. Selain itu, inkarnasi tersebut juga menguasai semua keterampilan rahasia yang dimiliki oleh Zhang Tai sendiri. Inkarnasi tersebut dapat menggunakan rune dewa super yang hanya sedikit lebih rendah daripada rune dewa tingkat master. Lebih jauh lagi, inkarnasi dapat bertarung lebih dari setengah jam dengan kemampuan mengendalikan objek sebagai penguasa ilahi. Ini adalah efek dari keterampilan pemisahan tubuh tingkat master yang paling kuat. Pada saat ini, meskipun inkarnasi Zhang Tai sedang berdiri di depan ayah dan ibunya, namun inkarnasi tersebut tidak akan dikenali oleh orang tuanya. Tentu saja, dia membayar banyak untuk memicu rune pemisahan tubuh tingkat master. Karena inkarnasi ini sepenuhnya dibentuk oleh energi spiritual dan ki pertempuran Zhang Tai. Meskipun Zhang Tai kuat secara spiritual dan fisik, dia hampir tidak bisa menggunakan dua rune pemisahan tubuh tingkat master dalam waktu 1 bulan. Kalau tidak, Zhang Tai mungkin akan merasa terkuras tenaganya. Semakin banyak Anda membayar, semakin banyak Anda akan menuai. Saat menyaksikan inkarnasi ini, Zhang Tai merasa segalanya berharga. Kau adalah aku, Zhang Tai menceritakan inkarnasi itu secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia memicu rune bergerak cepat tingkat master pada inkarnasi itu. Aku adalah kamu, itu akan sedikit lebih aman. Inkarnasi Zhang Tai juga memberitahu Zhang Tai secara diam-diam. Setelah saling tersenyum, Zhang Tai memasuki kastil besi hitam. Setelah itu, dia memanggil kumbang hitam kecil itu. Inkarnasi Zhang Tai kemudian memasukkan kumbang hitam kecil itu ke dalam lengan bajunya sebelum terbang menuju ujung terowongan sempit dan berkelok-kelok secepat bagaimana Zhang Tai terbang tadi.